Bab 311, 8 besar. Tempat turnamen seni bela diri dunia. Saat dimulainya turnamen semakin dekat, para ahli terkenal dan berkuasa dari seluruh dunia datang dari jarak ribuan mil, membuat seluruh tempat menjadi sangat meriah. Hehe, ada banyak sekali orang, dan mereka semua adalah seniman bela diri yang berkumpul dari seluruh dunia. Goku melihat sekeliling dari belakang Master Roshi dan berkata dengan penuh semangat, ekspresinya penuh kegembiraan. Kakak senior Goku dan kakak senior Krillin, orang-orang ini tampaknya sangat lemah, apakah mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri dunia? Cici baru saja belajar merasakan keberadaan Ki. Dia menyebarkan kesadarannya, dan menemukan bahwa selain dia, Goku dan Krillin, pada dasarnya tidak ada Ki yang kuat di tempat tersebut. Para kontestan ini, jika kekuatan pertempuran mereka dihitung, paling banyak hanya akan mencapai selusin atau lebih, dan bahkan yang terbaik di antara mereka tidak lebih dari 50. Cici merasa sedikit kecewa dan merenung, apakah ahli yang tangguh sebenarnya sangat langka di seluruh dunia? Ayo daftar dulu, nanti kita berangkat ke tempat babak penyisihan. Jangan melihat-lihat, dan berhati-hatilah agar kamu tidak tersesat. Master Roshi membungkuk dan dengan tegas memperingatkan Goku, Krillin, dan Cici yang terlalu bersemangat. Kemudian dia memimpin mereka bertiga untuk mendaftar. Saat ini, Siaya sedang berjalan-jalan bersama Siling dan Miers. Siaya, sepertinya aku tidak melihat murid persiapanmu, dia belum datang. Siling meregangkan tubuhnya dan berkata sambil tersenyum. Siaya menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sudah tiba, tapi mereka pasti sudah pergi untuk mendaftar. Benar saja, setelah beberapa saat, Tien Xinhan dan Chiao Tzu keluar dari kerumunan dan melihat Laon yang berada dalam mode rambut biru. Mereka sedikit terkejut, tetapi mereka juga tahu bahwa dia memiliki karakteristik aneh dalam mengubah kepribadian. Guru, kamu di sini, Tien Xinhan menahan kesombongan di hatinya dan berkata dengan rendah hati. Jangan panggil aku guru, tunggu sampai kamu menjadi juara turnamen, maka aku akan menerima kamu sebagai muridku. Siaya melambaikan tangannya. Ya, Tien Xinhan menanggapi dengan sungguh-sungguh. Kemudian mereka bertemu dengan kelompok guru Roshi. Saat ini, Goku dan yang lainnya telah berganti ke seragam seni bela diri khusus sekolah penyu. Setelah pendaftaran selesai, babak penyisihan dijadwalkan akan dimulai segera setelahnya. Ah, Goku, kamu tidak memberitahuku ketika kamu tiba. Aku sudah lama menunggumu. Seorang gadis cantik dengan kuncir kuda keluar dari kerumunan. Olong juga bersamanya. Bulma, kamu datang pagi-pagi sekali, kata Goku, sedikit terkejut. Bulma berkata dengan marah, apakah kamu tidak setuju untuk menghubungi saya? Kamu membuatku menunggu dengan sia-sia begitu lama. Hehe, aku lupa, kata Goku sambil tersenyum malu-malu. Saat ini Krillin diam-diam bertanya kepada Goku, Goku, siapa gadis cantik ini? Kamu sepertinya cukup akrab dengannya. Oh, dia dipanggil Bulma, seorang teman yang pernah bertualang bersamaku sebelumnya. Kemudian Goku memperkenalkan Krillin dan Cici ke Bulma. Bulma memandang Cici dengan takjub. Dia merasa heran, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Raja Sapi yang brutal bisa memiliki putri yang lucu dan cantik seperti Cici. Halo, Bulma berdiri di samping Goku dan menyapa semua orang dengan antusias. Hahaha, Bulma, kamu juga datang. Kamu benar-benar menjadi semakin cantik. Tiba-tiba, Guru Roshi melompat entah dari mana dan berkata. Bulma memandang Master Roshi dengan ekspresi tidak menyenangkan dan mengutuk, bajingan tua, menjauhlah dariku. Kamu benar-benar tidak masuk akal, gadis kecil, Tuan Roshi cemberut dan mundur ke samping, merasa menyesal. Goku, Krillin, Cici, saatnya menguji hasil latihanmu. Saya mendengar dari Siaya bahwa duo dari sekolah Bangau juga akan berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Meski aku tidak tahu apa tujuan mereka, murid sekolah penyu kita tidak boleh kalah dari sekolah Bangau. Apakah kamu mengerti? Ya, Krillin berulang kali mengangguk. Cici menegaskan, ya, Tuan Roshi. Apakah mereka juga akan mengikuti kompetisi? Kalau begitu aku harus berusaha lebih keras. Saat Goku mendengar bahwa Tien Xinhan dan Chiao Tzu juga berpartisipasi dalam kompetisi, ekspresinya langsung berubah menjadi serius. Sebelumnya, saat melihat pertarungan antara Tien Xinhan dan Laon berambut pirang, dia merasa sangat gatal menyaksikan mereka dari pinggir lapangan. Namun, kali ini ada peluang, jadi dia sangat ingin bersaing dengan baik dengan Tien Xinhan. Pada saat ini, gong yang keras berbunyi, dan seorang anggota staf melangkah maju dan berbicara kepada penonton dengan menggunakan pengeras suara yang besar. Para kontestan yang berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri, silakan pergi ke ruang kompetisi untuk pertandingan kualifikasi. Ayo, pertandingan kualifikasi akan segera dimulai, dan Anda harus lolos ke 8 besar terlebih dahulu, Master Roshi memberi tahu mereka. Pertandingan kualifikasi ditentukan melalui undian, dan keberuntungan juga merupakan bagian penting darinya. Goku melihat sekeliling sambil mengikuti kerumunan dan memasuki tempat tersebut. Sambil berjalan, dia mencari Tien Xinhan dan Chiao Tzu. Kenapa aku belum melihatnya? Mungkinkah mereka tidak datang? Mereka mungkin sudah memasuki ruang kompetisi. Kamu seharusnya bisa menemukannya setelah masuk. Tuan Roshi berkata dengan tenang. Melihat Goku mengangguk, dia diam-diam menyelinap pergi. Memakai wig dan berpakaian seperti Jackie Chun, dia kemudian mengumumkan namanya dan memasuki ruang kompetisi. Di ruang kompetisi, para kontestan yang datang untuk mengikuti turnamen sudah memenuhi aula.
Ada berbagai macam seniman bela diri berpenampilan aneh yang datang dari seluruh dunia, ada manusia serigala, raksasa, dan bahkan beberapa binatang buas bisa dilihat. Sungguh pemandangan yang menakjubkan untuk disaksikan. Namun, ras aneh ini menghilang secara misterius di tahap akhir bola naga. Langit dan bumi adalah papan catur, dan mereka tidak lagi dianggap sebagai protagonis. Di platform tersebut, tuan rumah terlebih dahulu menjelaskan aturan kompetisi. 137 kontestan yang telah mendaftar untuk kompetisi ini akan dibagi menjadi 4 divisi, dengan 2 kontestan tersisa di setiap divisi untuk bersaing di 8 besar. Kemudian, semua kontestan mulai mengundi. Goku, Krillin, dan Chi-Chi masing-masing menggambar No. 69, nomor 93 dan No. 124. Untungnya, mereka tidak ditempatkan di grup yang sama. Benar saja, pria bernama Goku itu juga datang untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri ini. Di pojok, Yamcha, yang telah memotong pendek rambutnya, menatap Goku dengan mata berkedip sambil bergumam. Kali ini, dia juga datang untuk mengikuti kompetisi. Saya berlatih selama setengah tahun, dan saya juga telah mengatasi rasa takut saya terhadap wanita. Mari kita tentukan pemenang di arena. Yamcha mengepalkan tangannya, tampak bersemangat. Karena kekuatan berlebih, tinjunya sedikit bergetar. Saat ini, Goku sudah melihat Tien Han dan Chiaotzu, dia tersenyum dan berjalan mendekat. Baiklah, kamu di sini, aku akan melakukan yang terbaik di kompetisi nanti. Itu kamu, anak sekolah penyu. Meskipun saya harus mengakui bahwa Anda memang memiliki kekuatan, juaranya pasti adalah saya. Tien Han dengan dingin mendengus dan dengan jijik berjalan pergi bersama Chiaotzu. Di luar ruang kompetisi, Siaya memimpin Siling dan Miers dan berjalan ke Bulma. Saat melihat Siaya datang, yang dianggap sebagai tuan muda yang kaya raya, wajahnya tiba-tiba berubah. Bulma, kita bertemu lagi, Siaya berjalan mendekat dan menyapanya. Halo, mulut Bulma bergerak-gerak saat dia menyapanya. Setelah saya pulang ke rumah, saya bertanya kepada saudara perempuan saya tentang Anda, jadi, Anda benar-benar pemilik planet Hongshan Corporation. Kakak juga mengatakan bahwa kamu adalah seniman bela diri yang sangat kuat, tapi aku tidak mempercayainya. Siaya jelas terlihat seperti seorang playboy, dengan 2 wanita cantik menemani di kiri dan kanannya, dan sangat berbeda dari kesan seniman bela diri. Seniman bela diri harus seperti Goku, dan paling buruk, mereka harus seperti Krillin, pikir Bulma. Celana ketat mengatakan itu tentang aku. Siaya menyeringai saat dia bertanya. Itu pasti bohong, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Goku? Bulma bergumam pada dirinya sendiri. Namun kata-katanya didengar oleh Siaya, membuatnya tertawa. Dia tidak ingin berdebat dengan gadis kecil seperti itu. Dia bisa memikirkan apapun yang dia inginkan. Setengah hari kemudian, kualifikasi di aula kompetisi hampir selesai, dan akhirnya, 8 pemain teratas yang lolos ke babak penyisihan adalah Goku, Krillin, Chi-Chi, Tien Han, Chiaotzu, Jackie Chun, Yamcha, Nam dan si pirang kecantikan Ranfan, Giran ras Giras dan bakteri dari karya aslinya tidak lolos ke 8 besar. Di bawah manipulasi rahasia Chiaotzu, urutan pertarungan 8 kontestan ditetapkan, yaitu sebagai berikut. Pertandingan pertama adalah Goku vs Nam. Pertandingan kedua adalah Yamcha vs Chiaotzu. Pertandingan ketiga adalah Tien Han vs Chi-Chi. Pertandingan keempat adalah Krillin vs Jackie Chun. 8 kontestan di perempat final dan urutan pertarungan telah berubah drastis dari karya aslinya. Pertandingan resmi rencananya akan digelar di aula kompetisi outdoor pada sore hari. Berikutnya adalah waktu makan siang, dan beberapa orang berkumpul untuk makan siang. Karena peserta lomba pada dasarnya saling mengenal, mereka pergi ke restoran terdekat untuk makan. Siaya juga berbaur bersama mereka. Namun, Tien Han, Chiaotzu, dan Yamcha tidak bersama semua orang karena mereka tidak mengenal mereka dan juga karena kepribadian mereka yang tidak ramah. Bab 312, selama turnamen. Sore harinya, babak perempat final turnamen seni bela diri resmi dimulai. Di arena, pembawa acara dengan antusias mengumumkan melalui mikrofon, saya telah membuat semua orang menunggu dalam waktu yang lama. Kini, turnamen seni bela diri dunia, yang terakhir diadakan 5 tahun lalu, akhirnya akan segera dimulai. Ini adalah turnamen seni bela diri ke-21. 8 kontestan teratas telah dipilih dari berbagai seniman bela diri yang datang dari seluruh dunia setelah berkompetisi di kualifikasi tadi pagi. Arena pencaksilat memiliki panjang dan lebar lebih dari 30 meter dan dilapisi dengan lempengan batu khusus. Ada halaman hijau antara arena seni bela diri dan tembok pembatas, anggota staf ditempatkan di sini untuk menjaga ketertiban turnamen. Tempat turnamen memiliki 3 sisi yang menghadap penonton dan diblokir oleh tembok bata kecil, memisahkan platform seni bela diri turnamen dari penonton. Di tengahnya ada arena seni bela diri yang luas, dan di belakang panggung seni bela diri ada tembok tinggi. Hanya ada satu pintu masuk, yang mengarah langsung ke aula seni bela diri, yang hanya dapat diakses oleh kontestan dan anggota staf. Di pertandingan pertama, Goku dari Turtle School akan bertarung melawan Nam dari desa di selatan. Kontestan Goku adalah murid dari Master Roshi yang terkenal, sementara kontestan Nam telah mengatasi banyak kesulitan dalam perjalanannya dan masuk 8 besar. Tuan rumah memperkenalkan kedua belah pihak kepada penonton. Saat tuan rumah mengumumkan dimulainya kompetisi, penonton yang memadati langsung menjadi meriah.
Semua orang berkerumun di tempat duduknya masing-masing, sehingga setetes air pun tidak dapat menetes ke sekitar tempat turnamen. Seorang gadis kecil berambut pirang memegang balon menatap kosong ke arah kerumunan. Dia ingin ikut menonton kompetisi, tapi bagaimana dia bisa bersaing dengan antusiasme orang dewasa? Dia tidak bisa masuk untuk waktu yang lama, dan hanya bisa berdiri di belakang, menatap semua orang dengan bingung. Dia memiliki ketidakbahagiaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, sebelum berbalik dan pergi. Di sisi lain, Bulma dan Olong berjuang untuk merapat ke depan tribun penonton, sementara Xiaya dan Siling menatap orang-orang di sekitar mereka. Segera, tekanan kuat menyebar dari Xiaya. Kerumunan di depan mereka secara sadar menyingkir, menciptakan jalan yang luas. Melihat itu, Bulma dan yang lainnya tercengang. Saya tidak suka lingkungan yang ramai. Xiaya terkekeh, kekuatan kesadarannya yang menindas menghalangi orang-orang di sekitar mereka untuk mendekat. Bulma membuka mulutnya dan berkata dengan takjub, luar biasa. Gadis kecil berambut pirang itu belum pergi jauh. Ketika dia melihat jalan di depan tiba-tiba menjadi kosong, dia berlari dengan gembira, tetapi ketika dia sudah dekat, dia menabrak dinding kita kasat mata yang tiba-tiba muncul, menyebabkan dia jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Mulutnya mulai bergerak-gerak saat dia hampir menangis. Ya ampun, betapa cerobohnya, apakah kamu terluka? Miers menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis kecil jatuh ke tanah, dia mendorong Xiaya, membantu gadis kecil itu berdiri dan membawanya ke kursi depan. Terima kasih, saudari. Gadis kecil itu mengangguk dan berteriak kegirangan saat dia bisa menonton turnamen tersebut. Berdebar, gong tiba-tiba berbunyi keras saat tuan rumah memukul permukaannya dengan palu godam beberapa kali. Kompetisi telah resmi dimulai. 6 berpenampilan India ini berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri untuk memenangkan hadiah uang sebesar 500.000 yuan guna memperbaiki lingkungan hidup di kampung halamannya. Jadi, dia mengikuti kompetisi dengan keyakinan bahwa dia pasti akan menang. Di arena seni bela diri, Nam mengambil posisi menyerang dan bertahan saat pertandingan dimulai. Dia mencoba mengukur kekuatan lawannya saat lawannya mengambil pose. Nam kemudian mengambil inisiatif melancarkan serangan, dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan menyerang dengan ganas. Dia, seperti anak panah tajam yang ditembakkan, atau seperti badai yang cepat, langsung tiba di hadapan Goku dan menendang. Goku menundukkan kepalanya saat dia melihat ke arah Nam, dan tubuhnya bergoyang saat dia tiba-tiba melompat setinggi 7 atau 8 meter ke langit, menghindari serangan Nam. Kemudian, Goku bergegas kembali dengan kecepatan luar biasa dan menyerang ke arah Nam. Nam tidak menyangka Goku bisa secepat itu, jadi gerakannya mau tidak mau melambat. Dia dirugikan karena serangan sederhana seperti itu, dan tidak punya pilihan selain menghindar ke samping untuk saat ini. Bang! Telapak tangan Goku menyentuh tanah dan mengeluarkan suara teredam. Lempengan batu arena seni bela diri sedikit mengendur dan beberapa retakan muncul. Nam kaget. Dia telah meneliti turnamen seni bela diri sebelumnya dan berpikir bahwa akan sangat mudah untuk memenangkan kejuaraan di kompetisi kali ini. Namun, baru di laga pertama perempat final, ia bertemu lawan yang begitu kuat, sehingga ia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Kaca, setelah Goku mendarat di tanah, dia kemudian segera berbalik dengan satu tangan, tiba-tiba berubah arah, dan seperti embusan angin, dia menghilang. Angin kencang menyapu pasir ke atas, dan penonton tidak punya pilihan selain menutup mata. Kakarot jauh lebih kuat dari itu Nam, tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini, Siling menyipitkan matanya dan berkata dengan pasti. Dalam setengah tahun, skill Goku telah meningkat pesat, tapi itu masih belum cukup di mata Siling. Miers mendecakkan mulutnya dan berkata, jika dia bahkan tidak bisa memenangkan pertandingan seperti ini, maka Kakarot tidak berguna. Siling dan Miers bertengkar sengit seolah-olah mereka adalah ahli seni bela diri. Mendengarkan mereka, Bulma memutar matanya dan berpikir, apakah mereka benar-benar seniman bela diri? Saat mereka berdebat, situasi di arena berubah dengan cepat. Bang! Sebelum penonton sempat bereaksi, tubuh Nam terlempar tinggi oleh serangan angin puyuh Goku, seperti layang-layang yang talinya dipotong, lalu terbang keluar dari arena seni bela diri dan jatuh di halaman luar. Penonton di bawah panggung melihat Nam terbang keluar arena dan tercengang. Mereka tidak bereaksi untuk beberapa saat. Namun, setelah beberapa saat, mereka kembali sadar dan bertepuk tangan dengan antusias. Kontestan Nam telah tersingkir dari arena, oleh karena itu, kontestan Goku yang menang. Pertandingan pertama usai hanya dalam beberapa detik, dan penonton masih belum bisa mencerna hasil ini. Saat ini, Master Roshi, berpakaian seperti Jackie Chun, menemukan Nam di belakang arena. Setelah memahami situasinya dengan jelas, dia memberi Nam kapsul Hoi Poi untuk menyimpan air dan menyuruhnya kembali dan menyelesaikan masalah kekeringan di kampung halamannya. Selanjutnya adalah pertandingan antara Yamcha dan Chiaotzu. Tuan rumah mengumumkan. Ini adalah pertarungan lain dengan perbedaan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak. Meskipun Yamcha telah berlatih dengan susah payah selama setengah tahun dan meningkatkan kekuatannya dengan pesat, lawannya adalah Chiaotzu. Meski Chiaotzu tidak menggunakan kekuatan supernya, Yamcha tetap bukanlah lawannya. Bagaimanapun, Chiaotzu telah berlatih dengan Tien Shin Han selama bertahun-tahun dan juga berlatih di bawah bimbingan Korin. Kekuatannya telah lama melampaui kekuatan rekan-rekannya. Saat tuan rumah mengumumkan dimulainya pertandingan kedua, baik Yamcha maupun Chiaotzu pergi ke arena pencaksilat dan kemudian berdiri di kedua sisi arena pencaksilat. Di awal pertarungan,
Yamcha dan Chiao Tzu terlibat pertarungan sengit. Kedua belah pihak bertukar pukulan tanpa henti, dengan bayangan terus-menerus muncul di arena. Banyak dari gerakan mereka telah melampaui batas yang bisa dilihat manusia biasa dengan mata telanjang. Bertarung dengan pukulan dan tendangan benar-benar memberikan perasaan puas yang mendalam kepada penonton. Hai, Yamcha dan Chiao Tzu melancarkan serangan, dan telapak tangan mereka bertabrakan, menghasilkan suara yang keras. Bang, lempengan batu di bawah kaki mereka tiba-tiba pecah, dan kekuatan tersebut membuat pecahan batu tersebut memantul, terbang ke segala arah. Angin puyuh menyembur keluar dari tempat telapak tangan mereka terkena, hembusan angin kencang bertiup. Yamcha secara mengejutkan terlempar ke belakang, dan setelah dia berputar beberapa kali di udara, kedua tangannya menyentuh tanah. Dia kembali dengan cepat bangkit, dan seperti seekor citah yang cepat dan ganas, dia menukik ke bawah menuju Chiao Tzu dan terlibat dalam babak pertempuran baru. Namun pada saat ini, Chiao Tzu tampak melayang di udara, tidak terpengaruh oleh gravitasi. Itu adalah seni melayang langit dari sekolah Bangau. Wow, kontestan Chiao Tzu tiba-tiba melayang di langit, dan ini bukan tipuan. Mereka pantas disebut kontestan kelas dunia, keduanya sangat luar biasa. Pembawa acara sedang memegang mikrofon dan bersandar di pinggir arena pencaksilat. Akibat sengitnya pertarungan di arena, angin puyuh pun muncul, menyebabkan tuan rumah tidak punya pilihan selain menjauh dari pusat pertarungan. Siapa pria pendek ini? Tidak disangka dia bisa melayang di udara, apakah itu negara adidaya? Wajah Yamcha dipenuhi keringat saat dia menatap Chiao Tzu di udara dengan ekspresi muram. Karena Chiao Tzu berada 7 atau 8 meter di atas tanah, metode serangan Yamcha yang biasa tiba-tiba menjadi tidak efektif. Jika saya terus seperti ini, harapan untuk menang akan terus berkurang. Sepertinya aku harus menggunakan serangan tanda tanganku. Alis Yamcha berkumpul, saat dia menyeka keringat di wajahnya. Seluruh tubuhnya waspada, matanya bersinar terang. Terima serangan khasku, tinju taring serigala. Yamcha berteriak keras, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Matanya bersinar dengan cahaya dingin seolah-olah dia adalah serigala yang sendirian dari hutan belantara, dan aura haus darah yang kejam menyerbu ke arah Chiao Tzu. Bang! Yamcha dengan kuat menginjak tanah dengan satu kaki dan bergetar hebat, sebelum melesat seperti kerikil dari ketapel, dengan cepat mencapai ketinggian yang sama dengan Chiao Tzu. Terima seranganku. Yamcha berteriak dingin. Kelima jarinya menekuk seperti cakar serigala yang rakus saat dia dengan cepat dan tanpa ampun menyerang bagian vital Chiao Tzu. Bab 313, Juara. Serangan Yamcha sangat kuat dan cepat, dan tinju serta cakarnya sekeras baja. Sejak kekalahan sebelumnya di tangan Goku, dia telah bekerja keras untuk meningkatkan tinju serigala Fang miliknya, dan sekarang, dia berhasil melakukannya. Teknik bertarung ini secepat angin kencang, dan juga seperti serangan serigala ganas, membuat lawan merasa seperti ditelan lautan tak berujung dan tidak mampu menghindari serangan ganas tersebut. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, dia tidak akan pernah bisa menghindari serangan ini. Namun sayang, Yamcha berhadapan dengan Chiao Tzu. Setelah dilatih oleh Korin, belum lagi kekuatan supernya, bahkan kekuatan tubuhnya saja sudah di atas Yamcha. Berhenti. Chiao Tzu tiba-tiba mengulurkan dua jarinya sambil melihat ke arah Yamcha yang berada agak jauh. Tiba-tiba, gerakan Yamcha menjadi lamban seolah tubuhnya dibelenggu oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan dia merasa terpana. Jeda hanya 1/10 detik sudah cukup untuk membunuhnya. Chiao Tzu terkekeh dan meningkatkan kekuatan yang bekerja pada Yamcha. Bang! Yamcha segera jatuh dari langit, dan dengan suara pecah yang keras, lempengan batu di tanah hancur karena kekuatan yang sangat besar dari penurunannya. Karena kekuatan besar yang menimpanya, setelah Yamcha menabrak lempengan batu, dia tidak melambat dan melanjutkan perjalanan keluar arena, meninggalkan jurang sedalam setengah mil. Tuan Yamcha, di luar arena, Puar berteriak cemas, berlinang air mata. Setelah hening sejenak, kerumunan tiba-tiba bersorak antusias. Kontestan Yamcha terjatuh dari arena. Pertandingan kedua, kontestan Chiao Tzu menang. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke pertandingan ketiga, kontestan Tianxin Han vs kontestan Cici. Gong dibunyikan dan Tianxin Han serta Cici memulai pertarungan mereka. Tidak ada ketegangan pada pertandingan ini. Kekuatan pertarungan Tianxin Han jauh lebih tinggi daripada Cici, jadi tidak lama kemudian Cici kalah. Master Rossi menyaksikan dari sisi arena dengan ekspresi muram dan bergumam, Tianxin Han ini bahkan lebih kuat daripada dia beberapa bulan yang lalu, saya bukan lawannya. Sekarang benar-benar era anak muda. Menyusul kemunculan terus-menerus talenta muda seperti Goku dan Tianxin Han, Master Rossi mau tidak mau merasakan perubahan zaman. Di pertandingan keempat, Jackie Chun bertarung melawan Krillin, yang mirip dengan pertandingan di karya aslinya, Jackie Chun memenangkan pertarungan tersebut. Setelah 4 pertandingan, 4 besar ditentukan, mereka adalah Goku, Chiao Tzu, Tianxin Han, dan Jackie Chun. Ada istirahat sejenak sebelum dimulainya babak semifinal. Si ayah hanya melirik korek api itu sekilas. Dalam benaknya, sejak sebelum turnamen dimulai, dia sudah mengetahui hasilnya. Benar saja, finalisnya adalah Goku dan Tianxin Han, sedangkan Chiao Tzu dan Jackie Chun dikalahkan di semifinal. Hehe, hasil ini hampir sama dengan turnamen bela diri dunia ke-22, tapi sudah dikedepankan sebelumnya di sini. Sekarang untuk final, kontestan Goku akan bertarung melawan kontestan Tianxin Han. Suara pembawa acara baru saja turun saat Goku dan Tianxin Han berjalan ke arena.
Pertarungan ini merupakan pertarungan antara sekolah penyu dan sekolah bangau, sekolah seni bela diri paling kuat di bumi. Mereka telah menarik perhatian banyak orang, karena segala macam pujian dan sanjungan terdengar di telinga mereka. Saya pasti akan menjadi juara turnamen ini, berdiri di atas arena, kata Tien Xinhan penuh percaya diri. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan lengannya terlipat di depan dada. Kejuaraan itu milikku, balas Goku, dia menolak mengakui kekalahan. Level pertarungan ini diperkirakan akan sangat tinggi. Goku dan Tien Xinhan saling menatap, dan udara di antara mereka seakan membeku. Siu, Goku menghilang dalam sekejap. Dia mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Hanya ada suara langkah kaki samar yang terdengar di arena, tapi Goku tidak terlihat. Serangan bayangan. Tien Xinhan tertawa dengan nada menghina. Kemudian, dia mengikuti gerakan berkecepatan tinggi. Orang-orang di arena menghilang beberapa saat. Jika bukan karena suara pertarungan yang meletus dari waktu ke waktu dan lubang besar yang tiba-tiba muncul di arena, penonton pasti mengira tidak ada yang bertarung di arena. Cepat, cepat rekam adegan pertempuran dengan kamera video. Pembawa acara berteriak cemas, dalam hati menyesali karena dia tidak melakukan persiapan sejak dini. Dia telah melewatkan pemandangan indah dengan sia-sia. Hualala, ketiga mata Tien Xinhan terus berputar saat dia mengunci posisi Goku, dan kemudian kakinya dengan ringan menginjak tanah, kekuatan ledakan yang dalam dan kuat melonjak dari telapak kakinya. Dodon Rai, Tien Xinhan tiba-tiba berseru. Dengan suara ledakan, seberkas cahaya merah tua keluar dari ujung jari Tien Xinhan, dan di saat yang sama, dia melesat seperti sambaran petir. Lempengan batu di tanah hancur dan terlempar ke segala arah di bawah tekanan kekuatan yang sangat besar, meninggalkan lubang yang dangkal, ada retakan bersilangan di sekitar lubang. Goku menyeringai, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia langsung mengubah arahnya dan menghindari Dodon Rai milik Tien Xinhan hanya dengan jarak yang membelah rambut. Namun saat ini, Tien Xinhan secara ajaib muncul di sisi Goku dan meninju dengan kedua tinjunya. Bang! Dia mencapai sasaran. Goku diserang langsung oleh Tien Xinhan. Pertarungan mereka sangat cepat. Belum lebih dari 1 detik berlalu di arena turnamen, namun mereka telah bertukar beberapa pukulan, ada sedikit jeda, tapi mereka segera menghilang lagi, dan hanya suara percakapan mereka yang terdengar oleh kerumunan. Mereka sangat tangguh, dan serangan mereka sangat cepat. Krilin memandang Goku dan Tien Xinhan yang terus bertarung di arena, dan keringat dingin mengucur di kepalanya. Meski mata Krilin bisa mengimbangi kecepatan kedua sisi, mustahil baginya untuk melakukan gerakan yang sama. Kakak senior Goku benar-benar kuat, tapi Tien Xinhan itu tampaknya lebih kuat. Mata Cici bersinar terang. Level mereka benar-benar melampaui rekan-rekan mereka. Saya khawatir salah satu dari mereka sudah berdiri di puncak dunia seni bela diri. Jackie Chun tampak serius. Yang lebih mengerikan lagi adalah usia mereka masih sangat muda. Siapa yang tahu wilayah apa yang akan mereka capai di masa depan? Di samping, Yamcha menyaksikan pertempuran dengan semangat rendah. Kakinya gemetar, dan hatinya penuh keengganan dan ketidakberdayaan. Dibandingkan dengan Goku dan Tien Xinhan, jaraknya terlalu jauh. Mungkinkah aku benar-benar tidak punya harapan untuk mengalahkan mereka? Tidak, salah satu dari mereka adalah murid Master Roshi, dan yang lainnya adalah murid Master Sen yang sama terkenalnya dengan Master Roshi. Jika saya juga bisa mendapatkan bimbingan dari Master Roshi, mungkin saya akan bisa melampaui mereka. Rasa haus yang kuat tiba-tiba muncul di hati Yamcha, mungkin, itu adalah penipuan diri sendiri, tetapi dia tahu bahwa hanya dengan mendapatkan bimbingan dari seorang master dia dapat memiliki kemungkinan peningkatan lebih lanjut. Pukulan yang menentukan. Tien Xinhan dan Goku secara bersamaan menggunakan gerakan terkuat mereka, dan tiba-tiba, tekanan yang mengguncang bumi keluar dari kedua sisi. Mereka dipisahkan di kedua ujung arena. Goku mengubah kedua tangannya menjadi cakar dan perlahan mengembunkan energi menjadi substansi, sementara Tien Xinhan juga sangat serius saat jari kedua tangannya membentuk segitiga. Energi kekerasan itu disertai dengan momentum kehancuran langit dan bumi, dan seolah-olah seekor naga dewa sedang membumbung ke langit, energinya berkobar ke segala arah, dan perasaan menyesakkan muncul tanpa bisa dicegah dalam hati orang-orang. Mungkinkah ini? Master Roshi dapat dengan jelas melihat pergerakan kedua belah pihak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan saat kegelisahan yang hebat memenuhi dadanya, sebuah tebakan yang mengerikan muncul di dalam hatinya. Apakah Tuan Sen bahkan menyerahkan kepindahan itu kepadanya? Di bawah arena, mata si ayah berbinar, dan dia tersenyum pada siling. Lihatlah gerakan Tien Xinhan. Energi yang dikumpulkan sebenarnya beberapa kali lipat energimu sendiri. Tetapi beban dari gerakan intensitas tinggi pada tubuhnya sangat besar. Sama seperti, Super Kamehameha, yang dikembangkan oleh Goku pada tahap selanjutnya, Tri-Beam, oleh Tien Xinhan, Destructo-Disc, oleh Krilin, dan Special Beam Cannon, oleh Piccolo, semuanya merupakan jurus yang tangguh, yang bisa menunjukkan kekuatan destruktif beberapa kali lipat dari kekuatan pertempuran utama penggunanya. Demikian pula, sedikit kecerobohan akan menyebabkan tubuh menyerah pada tekanan dan roboh. Mari kita lihat. Dengan keduanya sebagai pusatnya, badai dahsyat menyapu seluruh arena, menyebabkan awan debu yang kacau menyebar ke segala arah. Penonton harus melindungi mata mereka dengan tangan. Aku. Tri-Beam. Setelah Goku dan Tien Xinhan selesai menyimpan ki, mereka berdua berteriak sebelum melancarkan serangan kuat mereka. Dua gelombang energi yang mencolok tiba-tiba melesat seperti naga yang mengaum.
Kilatan cahaya yang menyilaukan langsung menyinari seluruh venue turnamen, memaksa para penonton untuk memejamkan mata. Ledakan, ledakan, gelombang energi yang mempesona bertabrakan dengan keras dan segera meledak. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut menyebar ke segala arah dengan energi yang sangat besar. Untuk sesaat, badai dahsyat, yang bercampur dengan suara yang memekakkan telinga, menyapu setiap sudut, dengan asap tebal menyelimuti seluruh tempat. Lambat laun, asapnya menghilang. Dua orang berdiri di arena sambil terengah-engah. Namun, Goku adalah orang pertama yang tidak menahan beban berat dan terjatuh, namun ada senyuman puas di wajahnya. Goku, Bulma berteriak cemas. Jangan khawatir, staminanya baru saja habis. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar, Laun menghibur Bulma karena dia bisa melihat dengan jelas situasi Goku. Bulma terdiam, dan matanya masih penuh kekhawatiran. Hasilnya sudah keluar, kontestan Tien Shinhan telah menang, dan juara turnamen seni bela diri dunia ke-21 adalah kontestan Tien Shinhan. Tuan rumah melompat ke arena seni bela diri dan mengumumkan hasil turnamen dengan suara lantang. Seluruh penonton langsung heboh, dan suara tepuk tangan serta sorak-sorai terus bergema. Mereka merasa merupakan berkah dalam 3 masa kehidupan bisa menyaksikan pertempuran epik seperti itu, darah di seluruh tubuh mereka mendidih. Bab 314, Gadis Kecil yang Hampir Terbunuh. Saat turnamen seni bela diri dunia berakhir, kerumunan orang secara bertahap bubar. Gadis kecil berambut pirang, yang beruntung bisa menyaksikan seluruh turnamen dari depan tribun karena bantuan Miers, melambaikan tangannya kepada Siaya dan yang lainnya. Siling menatap punggung gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil itu sungguh manis. Ya, Siaya mengangguk, tidak terlalu memperhatikan. Setelah turnamen selesai, melihat langit menjadi gelap, Siaya menemukan hotel untuk menginap bersama Master Rossi dan yang lainnya. Tuan Rossi, kemana saja kamu? Aku pergi ke kamar mandi. Kamu pergi ke kamar mandi sepanjang hari. Aku tidak melihatmu selama ini. Apakah Goku baik-baik saja? Bulma menopang lengan Goku karena dia kelelahan karena turnamen. Saat ini, dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berjalan. Siaya berkata, tidak apa-apa, menurutku tubuhnya sangat kuat, jadi dia akan baik-baik saja jika dia makan cukup. Berpikiran sederhana, Bulma membentak ketidakpuasan, menyebabkan Siaya tertawa, lalu dia membawa Siling dan Miers menuju kamarnya. Ketika Siaya tiba di depan pintu, dia menemukan Tien Shinhan menunggunya. Guru, Tien Shinhan menyapa Siaya. Karena dia telah menyelesaikan 2 tes yang diperintahkan oleh Siaya, dia sekarang dapat secara resmi memanggil Siaya sebagai guru. Keterampilan Anda tidak buruk, tetapi dalam beberapa kasus, bertindak terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melakukan cukup banyak. Seperti, dalam kompetisi hari ini, Anda bisa saja meraih kemenangan dengan lebih mudah, namun pada akhirnya, kedua belah pihak menderita. Siaya memberi petunjuk kepada Tien Shinhan, sementara Tien Shinhan mendengarkan dengan serius. Setelah kembali, aku akan melatihmu lagi dengan benar, sekarang, kembali dan istirahat. Ya, keinginan Tien Shinhan terpenuhi, jadi dia menanggapinya dengan penuh semangat. Setelah menyapa Siling dan Miers, dia kembali ke kamarnya. Malam itu sunyi. Keesokan harinya, Siaya dan yang lainnya bersiap untuk kembali ke villa mereka. Namun, Siaya berpikir, sudah lama sekali aku tidak keluar jalan-jalan, saya harus membeli beberapa hadiah untuk dibawa kembali oleh Siling dan Miers. Untuk memberi mereka kejutan yang menyenangkan, Siaya mengirim Siling dan Miers kembali terlebih dahulu, dan setelah itu, dia pergi berbelanja di kota terdekat. Kota-kota yang menjadi tuan rumah turnamen seni bela diri dunia pada umumnya cukup berkembang, dengan transportasi yang nyaman dan mudah diakses oleh para kontestan. Siaya berjalan-jalan di sekitar kota dan memandangi toko-toko yang dipenuhi barang-barang cantik di kedua sisi jalan, setelah beberapa saat, dia kemudian secara acak memasuki toko perhiasan. Di bawah pemasaran yang antusias dari petugas toko, Siaya membagikan sejumlah besar uang, mengemas barang-barang paling indah di toko dan berjalan keluar. Petugas toko tampak bersemangat ketika dia mengirim pelanggan besar ini ke pintu. Pada saat ini, mereka mendengar suara sirene polisi, dan kemudian, mereka melihat sebuah mobil van putih melaju kencang, langsung tiba di sisi utara jalan dari sisi selatan, sebuah mobil polisi berada di belakang dalam pengejaran, melepaskan tembakan peringatan ke arah van putih itu. Itu perampok. Mereka sungguh arogan melakukan hal ini di siang hari bolong. Siaya melirik lalu mengabaikannya. Pada saat ini, seorang petugas polisi memukul ban mobil van dengan peluru, menyebabkan pengemudi van membanting setir, namun, van itu sudah kehilangan kendali saat melaju menuju pintu etalase toko di sudut. Pada saat ini, seorang gadis kecil yang memegang balon keluar dari pintu dan melihat mobil yang melaju kencang. Gadis kecil itu tercengang, dan dia berdiri membeku. Saat gadis kecil itu akan mati di bawah kemudi van, Siaya, seperti sambaran petir, dengan cepat muncul di depan van, menggendong gadis kecil itu dan melompat ke samping. Bang! Van itu menabrak dinding batu toko. Akibatnya, bagian depan van tertekuk ke dalam akibat tabrakan, dan seluruh dinding runtuh. Gadis kecil itu memandang dengan bodoh, dan kakinya terasa lemas saat dia jatuh ke tanah. Tiba-tiba, dia menangis setelah beberapa saat. Bu Ho, Mama, melihat sesuatu telah terjadi, kerumunan di sekitar berkumpul. Polisi juga turun dari mobil dan menangkap para perampok di dalam van. Siaya memandang mereka dan tertawa karena itu bukan urusannya, lalu dia menatap gadis kecil itu dengan sedikit cemberut. Yah, jangan menangis,
keluargamu akan segera datang, karena tidak tahan, kata Xiaya. Namun gadis kecil itu mengabaikannya dan terus menangis, rambut emasnya dan air matanya bercampur dan menempel di pipinya yang halus. Xiaya berjongkok dan menggendong gadis kecil itu dan menghiburnya, gadis kecil, jangan menangis. Ibumu akan segera kembali. Benar-benar, Mama akan segera datang. Gadis kecil itu berhenti menangis dan bertanya dengan wajah bingung. Ya, Xiaya mengangguk. Dia tidak suka gadis menangis, apalagi gadis kecil. Siling dulunya penurut ketika dia masih muda, jadi dia bahkan tidak perlu membujuknya. Tidak terlalu paham, gadis kecil berambut pirang itu berdiri di satu sisi sambil memegang balon di tangannya, menunggu ibunya datang. Pada saat ini, Xiaya mengamati gadis kecil itu, dan tidak bisa menahan tawa sambil merenung, bukankah ini gadis yang kemarin? Balon di tangan gadis kecil itu juga merupakan balon yang kemarin, jadi Xiaya mencoba berbasa-basi dengannya, berusaha menjaga humornya tetap baik. Namun, setelah sekian lama berlalu, orang tuanya masih belum juga datang. Mata gadis kecil itu memerah, dia akan menangis lagi. Setelah melihat ini, Xiaya buru-buru mengeluarkan kalung putih indah dari tasnya. Itu adalah kalung berbentuk bulan sabit. Hanya dengan melihat pengerjaannya yang mewah, sudah terlihat bahwa harganya tidak murah. Aku akan memberikan kalung ini padamu, jadi jangan menangis. Xiaya berlutut dan mengalungkan kalung itu di lehernya. Setelah menggantungkan kalung tersebut, benar saja gadis kecil itu tidak menangis. Dia terkikik dan meraih kalung itu, memperlihatkan senyuman yang indah. Anak ini pasti dimanja dan dimanja sejak kecil, Xiaya menatap gadis kecil berambut pirang itu dan berpikir. Setelah beberapa saat, seorang wanita berpakaian indah bergegas dengan panik, memeluk gadis kecil itu, dan terus berterima kasih pada Xiaya. Xiaya melambaikan tangannya dan hendak pergi. Pada saat ini, gadis kecil itu berkata dengan suara yang tajam dan kekanak-kanakan, mirip dengan suara Oriole, enak didengar, kakak, terima kasih. Aku sangat menyukai hadiahmu. Xiaya tidak bisa menahan tawa karena itu hanya sebuah kalung. Dia melambaikan tangannya dan pergi, meninggalkan masalah kecil ini di belakangnya. Kembali ke villa, Xiaya melihat Tian Xinhan dan Qiao Zhu sudah lama menunggu di sana. Dia kemudian mulai melatih Tian Xinhan. Secara umum, bakat terpendam Tian Xinhan tidak buruk, dan keterampilan pelatihannya juga luar biasa, tetapi di mata ahli hebat seperti Xiaya, semua gerakannya penuh dengan celah. Gunakan kekuatan penuhmu untuk menyerangku. Ya. Tian Xinhan berteriak dengan sungguh-sungguh, lalu dia menahan napas dan berkonsentrasi. Detik berikutnya, dia dengan cepat bergerak, dan halaman yang luas segera dipenuhi dengan bayangan Tian Xinhan. Xiaya sedikit mengangguk dan berpikir, keterampilan dasar Tian Xinhan relatif kuat, tetapi kecepatannya selambat siput. Setiap gerakannya seperti film yang diperlambat ratusan kali. Kali ini, Xiaya dengan santai mengarahkan jarinya ke depan dan menyentuh dada Tian Xinhan, menyebabkan Tian Xinhan kehilangan motivasi untuk maju. Setelah itu, Xiaya memukul lutut Tian Xinhan, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Xiaya menggelengkan kepalanya dan menegur, tidak akan, reaksimu tidak cukup cepat. Seniman bela diri sejati pasti sudah mengubah gerakan mereka menjadi naluri sejak lama. Hanya pemula yang akan membuat postur menyerang atau bertahan setiap kali sebelum pertarungan dimulai. Petik 2. Lagi, itu salah lagi, kamu harus memberikan waktu luang untuk dirimu sendiri saat menyerang. Aku membuatmu mengurangi gerakan yang tidak perlu, bukan untuk membuatmu tidak terlindungi sama sekali. Lagi, dalam hal kepastian, serangan adalah pertahanan terbaik. Mereka yang memanfaatkan peluang pencegahan adalah seniman bela diri terbaik. Xiaya terus-menerus menegur, dan Tian Xinhan juga terus memikirkan kata-kata Xiaya. Meskipun setiap serangannya terbalik, perolehan Tian Xinhan terlalu besar, dan dia merasa penguasaan seni bela dirinya terus meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pendidikan adalah urusan dua sisi yang menyangkut guru dan siswa. Jika gurunya sangat mampu tetapi siswanya tidak kompeten, maka gurunya tidak akan suka mengajar, dan siswanya juga tidak suka belajar. Begitu pula jika siswanya mempunyai bakat yang luar biasa tetapi gurunya biasa-biasa saja, maka siswa tersebut akan sulit mencapai prestasi apapun. Banyak hal di dunia yang hanya akan menjadi legenda jika hidup berdampingan sebagai pasangan. Contoh terbaiknya adalah Huang Xigong dan Zhang Liang. Jika Zhang Liang kembali ke jembatan yang terletak di Siapi dan Huang Xigong tidak menunggunya, hal itu akan menggambarkan Zhang Liang sebagai seseorang yang menganggap dirinya terlalu tinggi, dan juga sebagai seseorang yang, meskipun muda, memiliki pemikiran yang rumit. Proses. Demikian pula, jika Huang Xigong sedang menunggu dan tidak melihat Zhang Liang kembali, hal itu akan menggambarkan Huang Xigong sebagai orang bodoh yang mencoba belajar memancing seperti Jiang Xia, namun gagal menangkap ikan apapun. Hanya ketika Zhang Liang dan Huang Xigong telah mencapai tingkat pencerahan tertentu dan benar-benar yakin akan reaksi yang diharapkan dari satu sama lain, peristiwa ini akhirnya menjadi legenda. Seperti sekarang, Xiaya cukup berwawasan luas dan mampu mengajar siswa sesuai dengan kemampuannya, serta Tian Xinhan juga berbakat dan mau berlatih keras. Duo guru dan murid keduanya memiliki arti penting satu sama lain. Benar saja, guru adalah ahli tersembunyi di bumi. Tapi apakah banyak juga orang yang seperti ini? Tian Xinhan merenung. Sebelumnya, dari spekulasi Guru Shen, dia mengira Xiaya dan yang lainnya adalah ahli dari Tanah Suci Korin. Namun sejak dia memanjat menara Korin, dia menyadari bahwa kekuatan gurunya tidak seperti yang terlihat. Sementara itu, di rumah Kame,
Krilin dan Cici terus berlatih di bawah bimbingan Master Rossi, dan di saat yang sama, ada satu orang lagi yang bergabung dengan mereka dalam pelatihan, dia, Yamcha. Setelah turnamen pencak silat berakhir, Yamcha pun bergabung dengan sekolah penyu. Sementara Goku, setelah turnamen seni bela diri berakhir, menginjakkan kaki di jalan pelatihan mandiri, dan juga, dia mengambil radar bola naga yang diberikan Bulma untuk menemukan bola naga yang ditinggalkan oleh kakeknya. Bab 315, Penghancuran Organisasi Patroli Galaksi. Galaksi Tengah. Di dekat markas besar organisasi patroli galaksi, 3 orang yang diselimuti cahaya biru berkumpul. Mereka masing-masing memiliki rambut oranye, kulit biru muda dan memakai anting berwarna tembaga. Jika Siaya ada di sini, dia pasti mengenali mereka. Ketiganya adalah rekan Zangya, prajurit galaksi Bujin, Kogu, dan Bido. Bujin yang pendek dan kurus menatap ke langit berbintang di kejauhan dan berkata, di depan adalah lokasi markas besar organisasi patroli galaksi. Tempat di mana bos kita disegel kemungkinan besar berada di medan bintang ini. Bido mengangguk dan berkata, galaksi pusat memiliki luas terkecil di antara beberapa galaksi, dan kita dapat segera menemukan bos jika kita mencarinya inci demi inci. Kenapa mengganggu? Kita bisa langsung menyerbu ke markas besar organisasi patroli galaksi dan menanyakan informasi tentang planet-planet yang muncul dalam 200.000 tahun terakhir. Saya tidak percaya mereka memiliki keberanian untuk tidak memberikannya. Bido berjanggut besar tertawa dan menjawab, ya, kita harus bertanya langsung pada organisasi patroli galaksi. Mereka bertiga berbicara dan tertawa, tidak memandang patroli galaksi. Selama mereka berbicara dan tertawa, sosok mereka segera muncul dalam jangkauan radar patroli galaksi. Tiba-tiba, alarm yang kuat bergema dan seluruh markas besar organisasi patroli galaksi yang berbentuk gasing meledak menjadi kekacauan. Peringatan, ada penyusup yang menerobos masuk. Peringatan, ada penyusup yang menerobos masuk. Prajurit patroli galaksi beraksi satu persatu, dan segera mencegat Bujin, Kogu, dan Bido. Pada saat yang sama, mereka memindai kekuatan ketiga orang tersebut. Informasi dari pemindaian itu kemudian dengan cepat dikirimkan ke tentara bayaran terdekat. Ini adalah krisis terbesar yang dihadapi organisasi patroli galaksi dalam beberapa tahun terakhir. Itu lebih berdarah dan kejam daripada terakhir kali Siaya tiba. Segera, ada bola api besar yang tak terhitung jumlahnya berkedip di langit berbintang. Di tengah kobaran api, kekuatan yang menakutkan dan menakutkan tiba-tiba muncul, seolah-olah seekor binatang buas dari jurang maut telah membuka rahangnya yang berdarah. Tanpa bisa melakukan perlawanan apapun, sejumlah besar pesawat luar angkasa patroli galaksi dan tentara bayaran yang datang untuk memberikan bantuan terkubur dalam ledakan besar dan indah tersebut. Hahaha, semut lemah ini menyebalkan. Bujin dengan arogan berteriak sambil membuat kekacauan. Bom energi dari tangannya tidak pernah berhenti, dan dimanapun dia melihat makhluk hidup, dia akan melemparkannya ke arah mereka. Dalam waktu singkat, makhluk hidup yang mati di tangannya tak terhitung jumlahnya. Bido tampak acuh tak acuh, dengan senyum tipis di wajahnya. Bujin, cepatlah bergerak. Setelah menghabisi orang-orang ini, kamu harus memasuki markas patroli galaksi. Baiklah, serangan Bujin semakin tak terkendali. Bola api merah besar muncul satu demi satu, mereka berkedip sejenak, menjadi redup, dan kemudian menjadi sunyi senyap, sebelum jatuh seperti meteor. Itu sangat indah. Ayo pergi, pasukan lainnya di sini telah dimusnahkan, jadi kita bisa melanjutkan ke markas. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga bergegas menuju organisasi patroli galaksi yang berbentuk gasing. Di dalam markas, di ruangan heksagonal seperti sarang lebah. Raja galaksi yang mirip ubur-ubur dengan gugup mondar-mandir. Hasil pertempuran di luar hanya sepihak. Setelah mengetahui situasinya, dia tahu bahwa patroli galaksi sedang menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah tidak ada orang yang bisa menghentikan mereka? Raja galaksi menghela nafas tanpa daya. Musuh yang muncul kali ini terlalu kuat, dan bahkan petarung terkuat di organisasi patroli galaksi pun bukanlah tandingan mereka. Terlebih lagi, sekarang mustahil untuk mengharapkan dukungan apapun dari bintang-bintang yang jauh, karena air yang jauh tidak dapat memadamkan api dalam jarak dekat. Saat ini, Jako dan seorang komandan dengan antena panjang di kepalanya sedang berdiri di depan Galactic King. Jako berkata, Raja Galaksi, sekarang bukan waktunya ragu-ragu, jadi mohon segera pergi menggunakan pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa yang digunakan Jako dan lainnya merupakan pesawat luar angkasa tercanggih di alam semesta. Hanya butuh 7 hari untuk melintasi seluruh alam semesta bersamanya. Ia terkenal karena kecepatannya, yang dengannya ia dapat dengan mudah melintasi perjalanan antar bintang selama setengah atau 1 tahun, itulah mengapa pekerjaan komunikasi patroli galaksi selalu menjadi yang tercepat. Ini, organisasi patroli galaksi tidak dapat runtuh saat ini. Raja Galaksi ragu-ragu, setelah kantor pusat dihancurkan, organisasi patroli galaksi hanya akan ada dalam nama saja, dan juga, berapa banyak anggota yang bersedia untuk terus mengabdi pada organisasi tersebut. Saat itu, aku khawatir orang-orang di aliansi dagang akan merasa gembira, kata Raja Galaksi dengan sedih. Siapa mereka, dan mengapa mereka begitu kuat? Jako melotot, mata emasnya bersinar seperti bola lampu. Galactic King menghela nafas dan berkata, orang-orang itu adalah prajurit galaksi yang pernah menjungkir-balikkan seluruh galaksi, dan organisasi patroli galaksi kami didirikan untuk menjaga planet yang bosnya, Bojack, disegel. Bojack, Jako tampak bingung. Galactic King berkata,
Bojack adalah penjahat jahat yang telah melakukan perjalanan melalui 4 galaksi besar, utara, selatan, timur, barat dan berusaha menghancurkannya. Dia mempunyai ambisi yang besar, terlebih lagi, dia melakukan kekejaman yang mengancam seluruh galaksi. Bahkan dosa yang dilakukan oleh ras Frost Demon, di kemudian hari, tidak bisa dibandingkan dengan dosanya. Kemudian, 200.000 tahun yang lalu, 4 Kai besar memanfaatkan dia yang terluka parah dan bersama-sama menyegelnya di sebuah planet di ujung galaksi. 200.000 tahun yang lalu. Itu waktu yang sangat lama, seru Jako. Ya, bertahun-tahun telah berlalu, dan berapa banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Jika kita membiarkan teman-temannya menghancurkan segelnya, maka Bojack akan kembali, yang benar-benar merupakan bencana bagi seluruh galaksi. Tapi kami tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Jako dan komandan di sebelahnya saling pandang, lalu tiba-tiba melangkah maju dan mengikat Raja Galaksi. Maaf, Raja Galaksi, organisasi patroli galaksi mungkin tidak dapat bertahan, jadi kami harus membawamu pergi. Beberapa hari kemudian, berita kehancuran patroli galaksi tersebar di antara kekuatan besar. Ada yang berbahagia, ada pula yang diliputi kesedihan. Pasukan yang telah lama menantikan kehancuran patroli galaksi hanya merayakan dan bersorak, sementara pasukan yang menjaga perdamaian galaksi berduka. Tatanan galaksi dilemparkan ke dalam kekacauan. Patroli galaksi telah dihancurkan. Ketika Siaya menerima berita ini, sudah 10 hari setelah kejadian. Dia menatap dokumen di tangannya untuk beberapa saat dengan acuh tak acuh, dan kemudian, dia mengesampingkannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah patroli galaksi dihancurkan atau tidak berdampak langsung pada planet Hongshan miliknya. Meski kedua belah pihak menjalin hubungan kerjasama, namun hanya saling memanfaatkan. Planet Hongshan tidak harus menonjol bagi mereka. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau, selama mereka tidak memprovokasi planet Hongshan. Bangsa saya bukanlah ras yang baik hati, mereka juga tidak memikul tanggung jawab besar di pundak mereka hanyalah perlombaan pertarungan, jadi pertarungan saja sudah cukup. Sedangkan di pusat galaksi, ada planet berwarna merah tua di sini. Meskipun ada cahaya bintang yang bersinar di sini, namun masih sangat gelap. Jika Bujin dan yang lainnya tidak menerima informasi sebenarnya, mereka tidak akan tahu bahwa ada planet yang secara tak terduga tersembunyi di bawah kegelapan ini. Menurut informasi, bos kita kemungkinan besar telah disegel di planet ini, kata Bujin gembira sambil menunjuk ke planet yang tidak mencolok di depan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ada segel di sini yang dibuat bersama oleh 4 Kai, jadi kita perlu bekerja sama untuk memecahkannya. Kogu melihatnya dengan ekspresi serius dan berkata. Lingkungan mereka buram dan ruangnya sangat kompleks. Karena itu adalah segel yang dibuat bersama oleh 4 Kai, hanya ada 2 cara untuk membukanya. Cara pertama mengharuskan salah satu dari 4 Kai kehilangan nyawanya, menyebabkan segelnya otomatis runtuh seiring berjalannya waktu. Cara kedua adalah dengan menghilangkan segel secara paksa. Dengan upaya bersama Bujin, Kogu, dan Bido, planet manapun bisa hancur. Dalam sekejap, Bujin, Kogu, dan Bido berpisah, berpencar di sekitar planet merah tua saat mereka menggunakan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Segera, aura yang jauh dan tenang namun menggemparkan surga tiba-tiba meletus, membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil. Sebuah serangan mendarat di segel yang diciptakan oleh 4 Kai, dan energi yang kuat itu seperti hujan rintik-rintik, yang terus-menerus mengikis kerutan di ruang angkasa. Dengan kekuatan ketiga orang tersebut, planet berwarna merah tua itu menyusut menjadi lingkaran besar, dan segelnya menjadi pucat dan rapuh seperti kertas di jendela. Tak lama kemudian, segelnya rusak. Desah, planet berwarna merah tua menjadi lebih gelap, dan kemudian, tiba-tiba meledak menjadi kilatan merah darah, ketika cuaca berubah, jauh di langit berbintang, angin suram dan dingin bertiup. Angin dingin menyapu jiwa, dan hawa dingin yang sedingin es dan menggigit menyebabkan orang gemetar. Bab 316, Meta Saibamen. Saat segelnya terbuka, angin jahat bertiup kencang, intensitasnya terus meningkat, dan dalam sekejap, seluruh planet meledak. Sebuah gerbang gelap muncul dan perlahan-lahan terbuka, tampak seperti pintu gerbang ke neraka, dan pada saat itu, tangan-tangan kecil dan hitam yang tak terhitung jumlahnya terulur dari sana, mengeluarkan raungan setan yang melengking. Desis. Suara yang menggetarkan jiwa tiba-tiba ditransmisikan ke alam semesta seperti riak yang tak terlihat, dan setelah itu, kumpulan materi bau yang besar dan hitam pekat keluar dari pusat planet. Pada saat yang sama, awan besar kabut hijau muncul di pusat planet. Kabut dan materi hitam pekat menyatu menjadi sebuah bola, mendidih seperti air mendidih, dan tak lama kemudian, seorang manusia, yang tingginya lebih dari 2 meter, muncul di langit berbintang di alam semesta. Laki-laki itu mengenakan jilbab hitam, celana panjang putih, dan jubah biru, jubahnya digantung sampai ke telapak kakinya, dan ikat pinggang hitam diikatkan di pinggangnya, berkibar bebas. Ketika pria itu muncul, dia tertawa terbahak-bahak dan gila, lalu dia melemparkan bola energi. Planet berwarna merah tua di bawahnya langsung berubah menjadi abu. Hahaha, Bojack akhirnya berhasil menembus segelnya. Suara siulan yang sangat jahat dan keras menyebar, dan seluruh galaksi pusat tenggelam dalam atmosfer yang gelisah. Melihat bos mereka telah melepaskan diri dari kesulitannya, Bujin dan yang lainnya dengan bersemangat mengelilinginya, berkata, "Bos, kami akhirnya menyelamatkanmu." Bojack mengangguk,
menatap mantan adik laki-lakinya dan berkata, hahaha, kali ini aku bisa keluar dari kesulitan ini berkat kamu. Kenapa Zhang Ya tidak ada di sini, lukanya belum pulih. Bu Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin, kami bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu kami berpisah untuk mencari bos. Dia bertanggung jawab atas wilayah timur, tapi setelah itu, kami kehilangan kontak. Setelah mendengarkannya, Bojack merenung sejenak dan berkata, untuk saat ini, tidak perlu mengkhawatirkan dia. Ceritakan padaku, apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Iya bos. Bu Jin mengangguk dan memberinya rincian kasar tentang situasi di alam semesta. Setelah dia selesai mendengarkan, Bojack bergumam sejenak dan berkata, sepertinya banyak hal telah berubah. Jadi, tunggu saya berlatih dulu sebentar dan pulih ke kondisi puncak. Aku harus menemukan Kei itu dan menyelesaikan masalah dengan mereka kali ini. Ya, para Kei itu terlalu berani. Kita harus memberi mereka pelajaran. Hutang ini harus dilunasi dengan baik. Ada juga Super Saiyan, mereka juga pelakunya, tambah Bu Jin. Tentu saja saya tidak akan melupakannya, kata Bojack sambil tersenyum jahat. Sebelumnya, saat bertemu dengan Saiyan berambut merah, mereka terluka parah, dan kemudian Bojack kembali diserang oleh Super Saiyan berambut emas. Untungnya, Bojack tidak binasa, namun, dia bertemu dengan Kais tak lama setelah itu dan disegel oleh mereka selama bertahun-tahun. Bojack menatap ke langit berbintang yang terang dan luas dan berkata, dengan sudut mulutnya sedikit melengkung, tentu saja, pada saat itu seluruh galaksi akan berada di bawah kekuasaan kita. Sementara itu, planet Kai Timur yang gemuk tahu bahwa Bojack telah dilepaskan saat energi segelnya menghilang. Sial, Bojack sudah keluar. Nanti, dunia fana di wilayah timurku akan mengalami bencana. Kai Timur dengan cemas mondar-mandir. Kali ini mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti sebelumnya ketika mereka bertemu dengan Bojack yang terluka parah. Dengan demikian, pelepasannya dari segel adalah hasil yang sangat berbahaya bagi Kais. Saya harus segera menghubungi Grand Kai. Sekarang, saya hanya bisa mendapatkan bantuan dari planet Grand Kai dan para pejuang surga. Setelah merenungkannya berulang kali, Kai Timur merasa bahwa hanya para pejuang surga yang bisa melawan Bojack. Di surga, ada pejuang kuat dari segala usia. Para pejuang ini telah mencapai pahala yang besar selama hidup mereka, dan mereka mampu menjaga tubuh fisik mereka untuk berlatih di surga. Tidak ada kekurangan orang-orang kuat di antara mereka. Planet Kai Selatan yang tinggi dan berwajah persegi juga merasa cemas. Planet Kai Barat, yang mengenakan kacamata berlensa, juga mulai menghubungi Grand Kai. Planet Kai Utara, yang tidak pernah lagi mengamati dunia fana sejak Dewa Penghancur Virus muncul di planet Vegeta, dikejutkan oleh energi dari pecahnya segel. Iya, apa yang terjadi? Bagaimana segel bajingan itu bisa dirusak? Kai Utara terkejut, dan kemudian, dia menggunakan antenanya untuk mengamati dunia fana, namun, perubahan yang terjadi di area utara membuatnya tercengang. Di mana Frieza? Dan King Cold, Cooler, Slug, bagaimana kekuatan mereka berubah begitu banyak? Hanya Frieza yang masih hidup. Apakah mereka dibunuh oleh virus sama? Tetapi jika virus sama membunuh mereka, mengapa dia tidak membunuh bajingan itu, Frieza juga? Kai Utara bingung. Faktanya, dia tidak tahu bahwa sebagian besar dari orang-orang ini dibunuh oleh Siaya. Sementara keempat Kai dengan cemas berjalan berputar-putar, di langit berbintang yang jauh di area timur, sebuah area yang ditutupi oleh nebula. Di dalam area eksperimen pusat Big GT Star. Dalam wadah budidaya besar, Saibamen setengah bio dan setengah mekanis berwarna hijau zamrud terus menerima energi dari dunia luar. Wadah budidaya sebanyak 10.081 buah itu tertata rapi dan teratur. Meta Saibamen zamrud hampir terbentuk. Dari tampilannya sebenarnya sangat mirip dengan final state milik Frieza. Tuan Manuel, meta Saibamen ini akan segera dikembangkan, lapor Maunder dengan penuh semangat. Manuel tersenyum dan berkata, bagaimana energi para Saibamen ini, dan dapatkah Anda menjamin bahwa mereka akan benar-benar patuh? Maunder menepuk dadanya dan meyakinkan, mohon yakinlah, Tuan. Meta Saibamen ini memiliki biochip yang terpasang di otak mereka, jadi mereka akan benar-benar setia dan mengabdi pada Big GT Star. Berbicara tentang intensitas energi, Maunder tersenyum lagi dan melanjutkan, energi yang ditanamkan dalam 10.081 meta Saibamen ini telah mencapai 170 juta intensitas energi yang menakjubkan, tetapi belum mencapai batas atas. Kami menyiapkan meta Saibamen untuk pengujian energi dan menemukan bahwa maksimal 1 miliar intensitas energi dapat ditanamkan ke dalamnya. Kata Maunder, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bentuk kehidupan macam apa mayat tanpa kepala yang diperoleh dari planet Bahert itu? Meta Saibamen yang menerima selnya secara tak terduga dapat menahan aliran intensitas energi yang begitu besar, renung Maunder. Harus diketahui bahwa Saibamen terkuat dari Big GT Star hanya dapat diresapi dengan intensitas energi 140.000. Hahaha, tingkatkan masukan energi, dengan 10.081 meta Saibamen ini, seluruh galaksi akan menjadi milik kita. Selain itu, berita yang datang dari sumber kami bahwa organisasi patroli galaksi telah dihancurkan benar-benar merupakan peluang yang diturunkan dari surga. Mendengarkannya, Maunder tertawa terbahak-bahak. Bukankah ini kesempatan yang diberikan oleh surga kepada kita? Manuel merenung.
Sebulan kemudian, semua 10.081 Meta Saibamen dari Big GT Star telah berkembang. Saat pintu wadah budidaya terbuka, cairan di dalamnya mengalir keluar, dan kabel tipis yang terhubung ke saraf Meta Saibamen terlepas setelah infus. 10.081 Meta Saibamen berbaris dalam formasi persegi, tampak spektakuler. Meta Saibamen ini termasuk dalam kategori makhluk hidup setengah bio dan setengah mekanis. Mereka memiliki otot yang kencang, dan tubuh yang ramping, tampak penuh dengan kekuatan. Mereka juga memiliki mata seperti batu permata berwarna merah darah dan tatapan hati yang dingin, seperti dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Maunder, kirim dulu 4.000 Meta Saibamen untuk menguji kekuatan mereka. Biarlah targetnya adalah beberapa planet besar di wilayah timur. Manuel dengan dingin memberi perintah dan memilih 4 planet terkemuka dari peta langit berbintang wilayah timur. Oh, dan kirim 1.000 Meta Saibamen lagi ke planet Hongshan dan musnahkan semua Saiyan di sana. Manuel memerintahkan sekali lagi. Tuan Manuel, mengirimkan 1.000 Meta Saibamen, bukankah itu terlalu berlebihan? Tidak terlalu banyak. Setelah menaklukkan planet Hongshan, Anda juga harus melanjutkan untuk menangkap bintang di sekitarnya. Setelah bersembunyi begitu lama, sekarang saatnya menunjukkan keberadaan kita. Ya Pak, saya akan memesan Saibamen nomor 1 hingga 5.000. Di sisi bumi, 4 bulan telah berlalu sejak berakhirnya turnamen seni bela diri dunia. 1 tahun yang lalu, bola naga telah pulih, jadi Goku mencari bola naga lainnya menggunakan radar bola naga. Goku mengenal seorang gadis kecil berambut merah bernama Suno dalam cuaca dingin, menerobos menara otot dan menyelamatkan Android 8 dari dalamnya. Namun, dia secara tidak sengaja menyinggung tentara pita merah, dan serangkaian plot yang menargetkan bola naga di Goku pun dimulai. Alhasil, Goku saat ini tidak punya pilihan selain pergi ke kota barat untuk mencari bantuan dari Bulma karena rusaknya radar Dragon Ball. Wow, Goku, kamu datang ke kota barat untuk menemuiku. Bulma dengan senang hati menerima Goku, dan kemudian dengan bangga memamerkan penemuan barunya. Apa ini? Goku menunjuk jam tangan di pergelangan tangan Bulma. Bulma mengibaskan jarinya dan berkata, ini adalah penemuan terbaru saya, Microband. Kemudian dia melanjutkan untuk mengujinya di depan Goku, dan tiba-tiba, Bulma menyusut menjadi seukuran kepalan tangan setelah dia mengaktifkan Microband. Bab 317, menyerang planet Hongshan. Goku dengan penasaran menyaksikan Bulma menyusut menjadi seukuran patung plastik. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya, meremasnya di telapak tangannya sambil merenung, dia benar-benar menjadi lebih kecil. Biarkan aku pergi. Kamu akan membunuhku jika kamu menekannya terlalu keras, teriak Bulma marah. Goku tersenyum dan melepaskan tangannya. Bulma menonaktifkan Microband dan kembali ke ukuran aslinya, lalu dia berganti pakaian terbuka. Karena kamu di sini, aku harus menyiapkan pesta yang enak untukmu. Setelah itu, aku akan pergi bersamamu untuk mencari bola naga. Kamu ingin pergi juga? Tentu saja, aku bosan setengah mati karena tinggal di rumah sendirian. Setelah itu, Ibu Bulma menyambut hangat Goku dengan jus buah di tangannya. Jadi, inilah Goku yang sering disebut Bulma. Apakah kamu ingin menjadi pacar Bulma? Bu, apa yang kamu katakan? Bulma membentak ibunya. Dr. Brief juga datang dan berkata sambil tersenyum, Bulma sangat galak sehingga tidak ada yang menginginkannya di masa depan. Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Goku, kita akan mencari bola naga. Karena tidak tahan lagi dengan orang tuanya, Bulma menarik Goku keluar rumah dengan ransel. Goku tersenyum pada Dr. Brief dan memanggil Flying Nimbus, sementara Bulma menyusut sekali lagi dan bersembunyi di kerah bajunya. Jika kamu mengumpulkan bola naga kali ini, ingatlah untuk mendoakan seorang wanita cantik dan bawa dia kembali. Dr. Brief berteriak dengan sebatang rokok menggantung di sudut mulutnya. Cukup, orang tua yang tidak tahu malu. Bulma memarahi sebagai tanggapan. Saat Goku dan Bulma sedang duduk di Flying Nimbus, Goku tersenyum dan berkata, orang tuamu sangat menarik. Petik 2, Sekarang, setahun kemudian, Goku dan Bulma sekali lagi memulai perjalanan untuk menemukan bola naga. Mereka menyerang melalui mekanisme bawah air dan memasuki tempat di mana para bajak laut menyembunyikan sejumlah harta karun. Kekayaan telah terkumpul di sana, dan kemudian, mereka bertemu dengan pembunuh nomor 1 di dunia, Mercenari Tao, yang dengan mudah dikalahkan oleh Goku. Setelah itu, Goku mendengar tentang legenda Menara Korin dari Ayah Upa, Bora, dan samar-samar ingat bahwa Master Roshi juga mengingatkannya akan hal itu, jadi dia memanjat Menara Korin untuk menerima petunjuk dari Korin. Setelah menghancurkan tentara pita merah, Goku mengirim Bulma kembali ke sekolah sementara dia sendiri melanjutkan pelatihannya sendirian. Planet Hongshan. Setelah Siaya meneruskan pengalaman seni bela diri selama beberapa bulan kepada Tien Xinhan, dia mengirim Tien Xinhan untuk berlatih sendiri, sementara dia sendiri kembali ke planet Hongshan bersama Siling dan Miers. Selama berada di bumi, Siaya samar-samar merasa bahwa dia telah menyentuh penghalang Super Saiyan 2. Namun, dia tidak tahu kapan dia benar-benar akan melakukan terobosan, jadi, dia kembali ke planet Hongshan, berniat untuk berkonsentrasi penuh padanya. Dia berencana menggunakan lingkungan pelatihan di sana untuk berkonsentrasi penuh pada pelatihan dan akhirnya membuat terobosan. Transformasi Super Saiyan adalah proses melapiskan kekuatan pada keadaan normal. Beban pada tubuh akan bertambah seiring dengan meningkatnya superposisi kekuatan.
Tanpa tubuh yang kuat, transformasi paksa menjadi Super Saiyan akan secara langsung menyebabkan tubuh runtuh pada saat transformasi. Xia memahami hal ini dengan jelas. Secara teoritis, Saiyan yang memiliki kekuatan tempur di atas 100.000 sudah memiliki kualifikasi untuk bertransformasi menjadi Super Saiyan, namun seringkali dibutuhkan 3 juta kekuatan tempur untuk benar-benar membuat terobosan. Ini adalah kondisi minimum di mana kemarahan ekstrim bertindak sebagai katalisnya. Xia mengerti bahwa jika dia ingin menerobos ke Super Saiyan 2, dia perlu memperkuat tubuhnya lebih jauh. Alasannya adalah karena, pada dasarnya, apakah itu Super Saiyan 2 atau Super Saiyan 3, semuanya hanyalah kelanjutan dari dunia Super Saiyan. Mereka dapat dianggap sebagai tahap yang sama, tetapi mereka agak berbeda dalam penguatan kekuasaan. Singkatnya, itu adalah peningkatan Ki. Namun transformasi seperti itu pada akhirnya akan mempunyai batas, karena tubuh fisik tidak dapat menanggung beban tanpa henti. Alhasil, transformasi Super Saiyan 3 menjadi tahapan dengan beban terberat bagi tubuh. Di ruang pelatihan, Xia sedang duduk bersila di lantai dan mengalami pergerakan Ki di dalam tubuhnya di bawah lingkungan gravitasi tinggi, sambil terus merenung. Seperti memintal sutra dari kepompong, dia terus-menerus mengatur situasinya sendiri. Keadaan Super Saiyan yang paling sempurna adalah kekuatan penuh Super Saiyan, yaitu kelas 1 Super Saiyan. Saat itu, energi seluruh tubuh bisa terkontrol dengan sempurna. Dibandingkan dengan tahap-tahap Super Saiyan 1 sebelumnya, ini bahkan lebih sempurna, sedangkan Super Saiyan 2 dapat dianggap sebagai perluasan transformasi lebih lanjut berdasarkan kekuatan penuh Super Saiyan. Saat ini, kekuatannya terlalu kuat, ledakan Ki berlebihan, dan energi yang meluap dapat menyebabkan fenomena petir yang tidak normal, yang bukan merupakan kendali yang sempurna. Jika menyangkut Super Saiyan 3, tekanan pada tubuh akan semakin meningkat, energi lebih sulit dikendalikan, dan hiruk-pikuk energi tidak hanya akan mengamuk di luar tubuh tetapi juga di dalam tubuh. Pada tahap ini, transformasi memiliki beban paling besar pada tubuh, sehingga konsumsi kekuatan fisik juga ekstrim, gumam Xia dalam hati sambil merenung. Intinya, kekuatan penuh Super Saiyan memiliki keseimbangan yang paling cocok antara kekuatan setelah ledakan Ki dan pengendalian diri, dan dengan tingkat ledakan Ki yang lebih kuat, meskipun seseorang dapat memperoleh kekuatan eksternal yang lebih kuat untuk waktu yang singkat, itu telah merusak keseimbangan ini. Keseimbangan ini tidak akan bertahan lama. Xia merenung. Berdasarkan perkiraan ini, Xia merasa mustahil untuk mencapai apa yang disebut Super Saiyan 4 karena Super Saiyan 3 adalah batas kemampuan tubuh untuk menanggungnya. Jika transformasi yang lebih sombong diaktifkan, tubuh akan langsung runtuh pada saat transformasi. Kecuali Super Saiyan 4 adalah evolusi menjadi makhluk lain, seperti gorila di GT, tetapi apakah ini dapat dianggap sebagai evolusi atau bergerak mundur, tidak ada yang tahu. Dalam peningkatan di masa mendatang, transformasi Super Saiyan pada akhirnya akan memiliki batas. Pada saat itu, keadaan normal akan menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan. Tetapi bagaimana jika peningkatan keadaan normal juga mencapai batasnya? Xia menghela nafas. Hanya ada 2 cara bagi Super Saiyan untuk menjadi kuat. Salah satunya adalah meningkatkan transformasi mereka dan mengembangkan kondisi transformasi baru, namun premisnya adalah mampu menahan tekanan yang dibawa oleh transformasi, sedangkan cara kedua adalah meningkatkan kekuatan dalam keadaan normal, dan ketika keduanya mencapai batasnya, mustahil untuk sekadar meningkatkan tubuh fisik. Namun yang membuat Xia gelisah adalah setelah menjadi Super Saiyan, ia menemukan bahwa peningkatan keadaan normal semakin lambat. Ambil contoh transformasi Goku dalam karya aslinya. Apakah itu Super Saiyan 1 di awal atau di kemudian hari Super Saiyan 2 atau 3, dia pada dasarnya meningkatkan kekuatannya dengan menerobos kondisi transformasi, dan dia terus mengerahkan kekuatan berkali-kali dalam keadaan normal hingga dia mencapai Super Saiyan 3. Karena masalah daya tahan, mustahil untuk mengembangkan lebih lanjut transformasi berganda yang lebih tinggi, sementara peningkatan kekuatan pertempurannya dalam keadaan normal sangat lambat. Sekarang, Xia menghadapi masalah yang sama. Kekuatan pertempurannya dalam keadaan normal hanya mengalami sedikit peningkatan. Mari kita tinggalkan ini untuk saat ini. Saya harus menundanya sampai saya berubah menjadi Super Saiyan 2. Xia menghilangkan kekhawatirannya. Saat ini, ia masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan, sehingga tahapan setelah Super Saiyan 3 dapat ditunda untuk sementara waktu. Setelah latihan yang serius, Xia keluar dengan handuk menutupi bahunya dan melihat Charlene dan beberapa perwira senior korps penjaga telah tiba di rumahnya. Tuan Xia, ini adalah data orang saya di planet Hongshan. Charlene mengeluarkan setumpuk dokumen dan berkata dengan hormat. Xia membuka-buka dokumen dan mencatat situasi keseluruhan orang saya di planet Hongshan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, ada 30.240 orang Saiyan di planet Hongshan, yang sebagian besar terdiri dari anak-anak, ini berkat kontribusi para Saiyan perempuan selama bertahun-tahun. Dari 30.240 orang Saiyan, 28.108 diantaranya adalah prajurit biasa, 2.100 adalah prajurit elit, 28 adalah prajurit super, dan 4 adalah prajurit super Saiyan. Dibandingkan dengan 12 tahun yang lalu, kekuatan planet Hongshan telah tumbuh berkali-kali lipat. Oh, ngomong-ngomong, apakah orang-orang dari Big GT Star datang ke sini baru-baru ini? Tanya Xia. Ya, tapi mereka diusir oleh kami. Biarlah orang-orang Saiyan di luar memperhatikannya karena peradaban teknologi ini sangat menakutkan sampai batas tertentu, kata Xia dengan nada serius.
Android yang dikembangkan oleh Dr. Gero of Earth, prajurit kuno, prajurit galaksi, yang dibuat oleh orang Veidaya, dan Metakuler yang dibuat oleh Big GT Star dalam karya aslinya memiliki kekuatan yang lebih besar dari rata-rata Super Saiyan, dan mereka juga sangat sulit untuk dihadapi. Saat ini, ledakan. Tiba-tiba, planet Hongshan bergetar, dan setelah getaran itu terdengar suara tajam seperti ketel mendidih. Kemudian, tiba-tiba muncul titik cahaya yang menyilaukan di permukaan planet yang berwarna hitam kemerahan itu. Apa yang telah terjadi, Tuan? Planet Hongshan telah menerima serangan dari kekuatan luar, dan banyak makhluk hidup dengan tingkat energi yang tidak diketahui telah mendarat di planet ini. Anggota korps penjaga dan skuadron pertempuran khusus telah dikirim, tetapi mereka bukan tandingan mereka. Seseorang segera melaporkan berita itu. Wajah Siaya langsung berubah dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya yang hitam pekat, saat dia memancarkan aura menakutkan ke segala arah. Setelah Luther, Frost Demon, menginvasi planet Hongshan bertahun-tahun yang lalu, masih ada seseorang yang berani menyerang planet Hongshan lagi. Mereka pasti sangat lelah hidup. Charlene dan petugas lainnya juga diliputi amarah. Charlene, beritahu para prajurit untuk bersiap menghadapi pertempuran habis-habisan. Ya, pasukan planet Hongshan dengan cepat dimobilisasi. Siaya, Siling, Miers, Zhangya, Bardock dan lainnya semuanya pergi ke garis depan. Ketika mereka melihat penyusup dari jauh, wajah tampan Siaya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sudah memiliki tebakan samar tentang identitas para penyusup. Apakah itu? Suara mendesing. Pandangan mereka menjadi jelas. Sosok hijau berdiri di lereng gunung, menyapu matanya dengan kejam ke arah orang-orang Saiyan di sekitarnya. Dia memiliki tubuh metalik hijau zamrud cerah, dengan penampilan agak mirip dengan Frieza. Bab 318, Metakuler. Ini, Metakuler. Saat dia melihat dengan jelas penampilan musuh, murid Siaya tiba-tiba berkontraksi dan wajahnya berubah suram. Dia menunjuk ke arah penyerang di depan dan berkata, itu Metakuler, tampaknya Big GT Star berada di balik ini. Tapi bukankah Kuler sudah mati? Mendengar nama Kuler, Miers kaget. Bukankah itu orang yang aku injak sampai mati? Apakah dia seorang bio-warrior sepertiku? Zhangya tertarik. Ya, Siaya menegaskan. Siaya juga menilai Metakuler yang berbeda dari yang ada di karya aslinya. Metakulers ini tidak memiliki kesadaran diri. Mereka adalah Meta Saibamen yang dikendalikan melalui chip. Kuler yang asli telah lama dibunuh oleh Zhangya. Metakuler ini adalah mesin pembunuh yang hanya memiliki tampilan luar kuler. Hati Siaya seperti cermin yang terang, dan kemudian dia mencoba menggunakan skill rahasia, Spirit Eye, untuk mengamati intensitas energi Metakuler. Untungnya, Saibamen Big GT Star adalah setengah bio dan setengah logam, jadi keterampilan rahasia mata roh masih efektif. Meta Saibamen, kekuatan pertempuran, 1 miliar. Kekuatan mereka tidak lemah, sebaliknya, mereka sebenarnya lebih kuat dari Kuler. Semuanya, hati-hati, orang-orang ini memiliki 1 miliar kekuatan pertempuran. Suruh setiap Saiyan untuk mundur, Siaya mengerutkan kening saat menyampaikan informasi. Bardock dan yang lainnya sangat terkejut. 1 miliar kekuatan pertempuran. Hanya Siaya, Zhangya, dan Fusion Mei Ling di planet Hongshan yang memiliki kualifikasi untuk melawan mereka, sedangkan Super Saiyan Bardock dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Cepat, semua orang Saiyan kembali. Siaya, Zhangya, Siling, dan Miers melangkah maju. Kami harus menangani mereka secepat mungkin karena jumlahnya terlalu banyak. Kita bertanggung jawab terhadap beberapa orang, jadi kita tidak bisa membiarkan mereka terlalu merusak planet ini. Ya, itu hanya 1 miliar energi. Itu tidak lebih dari mainan, kata Zhangya dengan nada menghina. Siaya menatapnya dengan dingin, dan Zhangya dengan bijaksana menutup mulutnya. Setelah itu, aura mereka meletus, menimbulkan aliran udara berputar yang menyebabkan awan di langit melonjak seperti gelombang laut. Dikelilingi oleh kobaran api kemasan, aura Siaya yang mengesankan menjadi semakin kuat, itu muncul berdasarkan kekuatan penuh Super Saiyan, dengan mata hijaunya yang penuh dingin. Hualala, Mei Ling, yang merupakan perpaduan Siling dan Miers, juga bertransformasi menjadi Super Saiyan. Wow, kalian berdua menjadi sangat kuat, seru Zhangya. Sebagai seorang bio-warrior, dia tidak memiliki kemampuan untuk bertransformasi. Fungsi tubuhnya membatasi dirinya sehingga dia tidak bisa menjadi lebih kuat. Dia iri dengan kekuatan Siaya dan Mei Ling yang meledak. Metakuler tidak berekspresi, ekspresi mereka kaku, tapi wajah metalik mengkilap mereka menunjukkan rasa dingin yang menakutkan. Selain keterampilan tempur di otak mereka, semua pikiran mereka dikendalikan oleh komputer pusat Big GT Star. Mengaum, seperti binatang buas, Metakuler mengeluarkan raungan yang menusuk. Dengan lambaian tangannya, hamparan energi berkilau yang luas menciptakan bola besar di langit, dan detik berikutnya, kekuatan menakjubkan mengalir ke arah Siaya dan yang lainnya. Menghadapi ini, Siaya dan yang lainnya mencibir dan dengan santai melambaikan tangan mereka, membuat bola energi terbang. Jika mereka bertarung di planet biasa, energi yang dipancarkan akan langsung menghancurkan daerah sekitarnya, mengubahnya menjadi jurang, dan juga menyebabkan puncak gunung yang menjulang tinggi menjadi lautan. Namun, itu adalah planet Hongshan, dan setelah diperkuat oleh Shenron, daya tahan planet ini menjadi sangat kuat. Cahaya oranye muncul, dan hamparan energi yang sangat besar, yang ditepis oleh Siaya, menghantam tanah dan berubah menjadi asap besar sebelum berhamburan.
Planet ini hanya bergetar sedikit beberapa kali dan segera memulihkan ketenangannya di bawah pemulihan intinya. Hancurkan seluruh besi tua ini. Siaya berteriak dengan penuh semangat. Suaranya baru saja turun ketika cahaya dingin menembus udara, dan telapak tangan Siaya tiba-tiba menutupi kepala Metakuler. Lengannya mengerahkan kekuatan dan langsung memutar kepala Metakuler 180 derajat, dan dengan suara keras, sebuah bom energi menghantam bagian atas karapas mesin berwarna zamrud itu. Panas yang ekstrim langsung melelehkan lubang yang dalam di karapas mesin, memperlihatkan struktur setengah mekanis di dalamnya. Kabel-kabel seperti saraf itu berkedip-kedip dengan listrik. Meskipun Metakuler sangat kuat, mereka bukan tandingan Siaya dan kawan-kawan. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pertarungan berlangsung cepat, dan Siaya secara langsung menghancurkan Metakuler, membunuh masing-masing Metakuler dalam hitungan detik. Setelah beberapa saat, lengan, kepala, ekor, dan bagian tubuh lainnya yang patah terlihat berkibar di langit. Setelah melihat ini, Zhang Ya dan Mei Ling menyipitkan mata, dan karena tidak mau kalah, mereka mengungkapkan kekuatan pertempuran mereka dan segera bergabung dalam pertempuran. Pada saat ini, merasakan energi yang menyelimuti planet Hongshan, para Saiyan yang menyaksikan pertempuran di samping mengungkapkan ekspresi tak bernyawa di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Super Saiyan sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah benar-benar merasakan kekuatan mereka. Pada saat ini, kehebatan pertempuran Siaya dan rekannya, membuat mereka takut. Meskipun Metakuler terlihat sangat rapuh, mereka tidak secara naif berpikir bahwa musuh benar-benar lemah. Alasan mengapa mereka terlihat rapuh, adalah karena pihak mereka terlalu kuat. Pemimpin kita sangat kuat, tubuh logam mereka seperti ayam tanah liat di tangan pemimpin kita. Hahaha, bagus, bagus. Beberapa orang Saiyan berteriak kegirangan. Sosok buram muncul di mana-mana di planet Hongshan, menggerakkan angin, awan, dan menghasilkan suara yang dalam dan teredam. Setiap kali mereka bertabrakan, ruang angkasa seakan meledak dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Ketika Siaya dan yang lainnya menyerang, orang Saya dimanapun juga mundur ke tempat aman sesuai instruksi. Jumlah Metakuler berkurang. Pada saat ini, Metakuler sepertinya telah menerima instruksi dari tubuh inti, dan sejumlah besar dari mereka bertindak pada saat yang sama dan dengan cepat berkumpul dari arah berbeda menuju Siaya dan yang lainnya. Tiba-tiba, langit dan daratan dipenuhi siluet Metakuler, tampak seperti area hijau yang luas. Banyaknya Metakuler yang tersebar di mana-mana di langit menyebabkan efek visual yang kuat. Mungkin jumlah Metakuler yang menginvasi planet Hongshan tidak kurang dari 1000. Pada akhirnya, berapa banyak Metakuler yang dibuat oleh Big GT Star? Wajah tenang Siaya tidak bisa menutupi keterkejutan di hatinya. Metakuler ini tidak menimbulkan masalah apapun bagi mereka, karena mereka berada di planet Hongshan, namun, kecuali planet Hongshan, tidak ada planet di galaksi yang dapat menahan serangan Metakuler. Ambisi Big GT Star cukup jelas. Mereka ingin menguasai seluruh galaksi. Aduh, gelombang raungan tersapu. Para Metakuler sepertinya sedang marah. Di bawah instruksi Chip Pusat, Korps Metakuler melancarkan serangan skala penuh. Untuk sesaat, sinar cahaya berkedip-kedip di langit, dan aura tirani seperti 10.000 kuda yang berlari. Setiap aura cukup kuat untuk melenyapkan keberadaan sebuah planet. Siaya memandang mereka dengan jijik dan bersama Mei Ling dan Zhang Ya, menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka melompat dan segera berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan putih, melemparkan diri mereka ke dalam pasukan yang besar dan perkasa. Beberapa sosok yang tidak jelas berjalan bola-balik di tengah formasi Metakuler yang teratur, saat suara yang dalam dan teredam seperti dua kepalan tangan yang menabuh genderang perang terdengar, dan juga, raungan seperti binatang buas bercampur dengan gemuruh. Bang, 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 ya, banyak benda logam berwarna hijau dan berkilau berguncang dan jatuh seperti layang-layang yang talinya telah dipotong. Di bawah serangan kekuatan penuh mereka dan hanya dengan pukulan dan tendangan, ketiga orang yang lincah itu tampaknya telah menjadi mesin roller yang berat, karena apapun yang berani menghalangi jalan mereka akan tergilas dan hancur. Para Metakuler dikalahkan sampai mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. 1000 pasukan Metakuler dengan cepat dipecah belah. Setelah benda-benda logam itu dihancurkan, anggota badan yang patah, seperti gerimis ringan, jatuh dari langit, dan tak lama kemudian, timbunan sampah logam berwarna hijau terbentuk di bawahnya. Bab 319, Kai Timur yang tak berdaya. Invasi Meta Saibamen ke planet Hongshan dengan cepat terhenti dengan pemberantasan besar-besaran Siaya, Mei Ling dan Zhang Ya, tapi ini tidak berarti akhir karena tindakan Big GT Star telah membuat marah Siaya. Sekarang, akan terjadi serangan balik yang lebih keras. Saat pertempuran berakhir, energi mengerikan itu juga mereda. Pada saat ini, mekanisme penjaga di dalam inti planet mulai menunjukkan pengaruhnya. Dalam beberapa detik, daratan dan sungai di mana-mana bersinar seperti aurora yang indah, memancarkan warna-warna cerah, dan energi emas di dalam inti planet beroperasi dengan gila-gilaan, seperti pompa air, dan menyalurkan energi kehidupan dalam jumlah besar. Gunung-gunung dan sungai-sungai di permukaan planet yang rusak dapat dipulihkan. Bibit yang masih muda dan empuk tumbuh subur seolah-olah telah disemprot dengan hormon pertumbuhan tanaman, sehingga muncullah hutan yang luas. Tuan Siaya, apa yang harus kita lakukan dengan semua reruntuhan itu? Duo Kela, pemimpin masyarakat Feidaya, menunjuk ke reruntuhan Meta Saibamen yang hijau bersinar. Puing-puing itu menyatu seperti gunung kecil berwarna zamrud, dan dari waktu ke waktu, terjadi kilatan arus listrik.
Siaya menatap gunung kecil itu beberapa saat sambil sedikit merenung sebelum menginstruksikan Duokela, pelajarilah untuk melihat apakah kamu dapat mengekstrak beberapa hal yang berguna dan mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin. Ya, mendengar perkataannya, Duokela sangat bahagia hingga dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia menatap reruntuhan Meta Saibamen dengan mata berbinar seolah sedang menatap kekasihnya. Penelitian biologi juga merupakan keinginan kuat masyarakat Freydaya, jika tidak, mustahil menciptakan bio-warrior sekuat Zangya di zaman kuno. Meski peradaban masyarakat Freydaya agak hilang, bukan tidak mungkin untuk meneliti bio-warrior baru dengan bantuan reruntuhan. Pada saat ini, wilayah timur, planet Bakuf. Planet Bakuf adalah planet biru di galaksi berwarna merah, dan sebagai kawasan yang relatif damai di bagian tenggara wilayah timur, planet Bakuf adalah pusat perdagangan tempat barang dan jasa dapat diperdagangkan untuk peradaban di beberapa bintang terdekat. Perdagangan yang dilakukan di planet Bakuf mencakup transportasi luar angkasa, pariwisata, hiburan, del. Ini adalah planet yang berkembang dengan baik. Di sebuah rumah bangsawan, yang memiliki pegunungan di satu sisi dan sebuah danau di sisi lain, penjaga planet Bakuf, Raiga, dengan santai berdiri di balkon, sambil minum alkohol dan memandangi kerumunan orang yang lewat di bawah, hidupnya riang dan nyaman. Sore itu lembut dan hangat. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Ketenangan planet Bakuf dirusak oleh perkembangan tiba-tiba yang tidak terduga, dan kemudian dengan cepat menjadi panik. Apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang menginvasi planet Bakuf? Ekspresi Raiga sedikit berubah. Sebagai planet perdagangan, alarm di planet Bakuf tidak akan berbunyi karena alasan yang tidak penting, jadi begitu alarm berbunyi, itu jelas menandakan adanya masalah besar. Memikirkan hal ini, Raiga tidak ragu-ragu sedetik pun, dia langsung melompat turun dari balkon dan terbang menuju kantor pemimpin planet ini. Saat ini, pemimpin planet ini juga sedang cemas. Ketika dia melihat Raiga datang, dia buru-buru maju dan berkata, saya baru saja mendapat laporan yang menyatakan bahwa ribuan objek dengan reaksi energi yang sangat kuat telah muncul di luar galaksi Bakuf. Orang-orang ini pasti datang dengan niat buruk, situasi planet Bakuf sedang tidak baik. Berapa tingkat energi spesifiknya? Raiga bertanya dengan ekspresi serius. Ini tidak dapat diduga, detektor energi tingkat planet semuanya terbakar, kata pemimpin planet sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Wajah Raiga tiba-tiba berubah dan dia bergumam, ini buruk. Detektor energi tingkat planet cukup untuk mendeteksi energi di bawah 10 juta. Bahkan jika detektor tingkat planet terbakar, Raiga tahu bahwa planet Bakuf sedang dalam masalah. Raiga pernah merasakan betapa tangguhnya siput di planet Bahert, jadi dia tahu bahwa memang ada makhluk hidup yang sangat kuat di alam semesta. Namun, di luar imajinasinya makhluk hidup sekuat itu akan memasuki planet Bakuf. Di luar galaksi, tidak banyak benda bercahaya kecuali bintang merah di tengah langit yang gelap. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk bola pepat memasuki jangkauan gravitasi galaksi Bakuf. Pintunya terbuka, dan lebih dari 1000 benda logam yang memancarkan cahaya neon keluar seperti belalang. Meta Saibamen muncul dengan pupil merah menyala, dan dalam keadaan aktif penuh, mereka memancarkan sinar cahaya merah tua yang bisa membuat kulit kepala mati rasa sedemikian rupa sehingga bahayanya bisa dirasakan bahkan dari jauh. Ketika semua Meta Saibamen dikirim, mereka dengan cepat menyebar ke bagian lain galaksi. Tidak lama kemudian berbagai planet gas dan batuan besar dan kecil di galaksi meledak menjadi kilatan indah seperti kembang api. Hualala, badai energi tingkat planet menyapu seluruh bintang yang luas, memusnahkannya. Planet Bakuf mengalami bencana terbesar dalam sejarahnya. Planet Hongshan. Setelah Duokela pergi, Adri dan Bardock datang. Kali ini, invasi Big GT Star ke planet Hongshan membuat mereka sangat marah. Kami orang saya belum mengambil tindakan selama bertahun-tahun, jadi sudah banyak planet yang melupakan sisi kejam kami. Kali ini, kita perlu melakukan serangan balik. Wajah gelap Adri penuh amarah, matanya memancarkan cahaya mengerikan seperti binatang buas dari hutan belantara. Ya, Big GT Star tidak salah karena mereka ambisius, mereka salah karena kurang menilai dan akhirnya menyerang kita. Siaya memperhatikan reaksi Adri dan Bardock dan mengangguk, berkata, saya akan membiarkan Big GT Star membayar harganya. Tapi sebelum itu, biarkan semua Saiyan di luar kembali dan meningkatkan kekuatan mereka untuk sementara. Jelas sekali, Big GT Star telah mengincar bangsa Saiyan, jadi cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menahan sumbernya sepenuhnya sebelum masalah terjadi. Ketika Big GT Star meminta darah Saiyan darinya, Siaya dengan cerdik mengirim seorang ahli untuk membuntuti pesawat luar angkasa mereka, tetapi orang-orang Big GT Star juga licik dan menyingkirkan ekornya. Oke, aku akan menyuruh orang saya keluar kembali sekarang. Bagaimanapun, organisasi patroli galaksi telah runtuh, jadi tidak masalah meskipun beberapa misi tidak selesai. Ada informasi tentang siapa yang menghancurkan organisasi patroli galaksi? Siaya bertanya. Ini masih dalam penyelidikan, tapi menurut tingkat kehancuran galaksi tengah, saya khawatir orang yang menyerang mereka tidaklah lemah. Bardock mengerutkan kening sambil berpikir dalam hatinya, apakah ada hubungan antara orang-orang yang menghancurkan organisasi patroli galaksi dan Big GT Star yang menginvasi planet Hongshan? Kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Pertama, kita akan menghadapi Big GT Star menggunakan kekuatan penuh kita. Lagi pula, mereka mampu mengeluarkan 1000 metakuler pada saat yang sama, jadi mereka seharusnya memiliki banyak persediaan di tangan mereka.
Siaya sangat khawatir. Jika Meta Saibamen adalah jenis produksi massal, selama energinya cukup, maka dapat terus diproduksi. Pada saat itu, jika jumlah mereka yang besar berkerumun seperti belalang, maka tidak ada seorang pun di seluruh galaksi yang akan menjadi lawan mereka. Tuan Siaya, ada berita datang dari planet Bakuf. Planet Bakuf telah diserang, dan telah dihancurkan. Seorang Saiyan maju dan melaporkan. Lihat, ini gaya Big GT Star. Planet Bakuf memiliki banyak industri di planet Hongshan. Saya rasa ini masih belum selesai. Mungkin akan ada lebih banyak planet yang akan diserang. Planet Kai Timur. Saat ini, Kai Timur sangat marah hingga dia gemetar. Ada pepatah yang mengatakan, bila hujan, maka turunlah. Setelah Bojack melepaskan segelnya, area timur di bawah yurisdiksinya juga diserang oleh Meta Saibamen. Bintang GT besar sialan, beraninya mereka. Meta Saibamen ini pasti dibuat dengan gen Frost Demons, mereka terlihat persis seperti kuler. Mengenai situasi yang muncul di wilayah timur, Kai Timur sedikit sedih dan juga tidak berdaya. Satu kuler telah membuatnya merasa tidak berdaya, dan kali ini, lebih dari satu meta kuler muncul di dunia fana, juga, meta kuler ini jauh lebih kuat daripada kuler itu sendiri. Jumlah mereka begitu besar sehingga berkumpul seperti sarang lebah, jadi bagaimana para ahli di dunia fana bisa menandingi mereka? Tampaknya tatanan dunia yang seimbang telah rusak. Sayangnya, setelah hilangnya organisasi patroli galaksi, galaksi tidak memiliki pasukan reguler. Akibatnya, keadaan menjadi semakin buruk. Saya telah menghubungi Kai Agung-Agung, dan dia berkata bahwa dia akan mengatur beberapa ahli dari surga untuk memasuki dunia kehidupan. Namun, saya bertanya-tanya kapan mereka akan tiba. Kai Timur dalam hati berdoa agar Grand Kai dapat mengirimkan lebih banyak ahli. Sebelum mencapai usia reinkarnasi, para pejuang surga akan berlatih di planet Grand Kai. Selama seorang paranormal dari dunia fana menghubungkan jalan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati, mereka dapat turun ke dunia fana selama 1 hari. Sejujurnya, Kai Timur sebenarnya agak ragu apakah ahli dari surga bisa menangani Bojack dan Meta Saibamen atau tidak. Dunia Dragon Ball punya fenomena menarik. Sebagian besar ahli yang telah mencapai tingkat kehancuran bukanlah pejuang alami, artinya mereka kurang lebih memiliki komponen buatan. Metakuler, Android, Galaxy Soldiers, dan bahkan Majin Buu, Janemba, Hirudegaran, dan sebagainya, bukanlah bentuk kehidupan alami murni. Para pejuang surgawi semuanya adalah manusia fana sebelum mereka mati, jadi meskipun mereka telah berlatih di surga selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu tingkat kekuatan apa yang sebenarnya dapat mereka capai. Kai Timur merasa tidak berdaya saat ini, dan hanya bisa mencoba segalanya dalam situasi putus asa ini untuk mengumpulkan prajurit sebanyak mungkin untuk melakukan perlawanan. Babak 320, menyerang bintang GT besar. Planet Grand Kai terletak di dimensi yang lebih tinggi di galaksi. Itu terhubung ke surga dunia bawah. Itu adalah planet yang sangat besar di mana para pahlawan galaksi, yang telah memberikan kontribusi besar selama bertahun-tahun, tinggal di sana. Pada saat ini, di Istana Grand Kai, 7 orang berturut-turut berlutut di depan Grand Kai. Picon, Eteli, dan Barnes, aku mengumpulkan kalian di sini karena krisis besar di dunia kehidupan. Bojack telah menembus segel dan kembali. Jadi, aku ingin kalian bertuju pergi ke dunia fana dan menyelamatkan dunia orang hidup. Grand Kai mengenakan topi Kai yang tinggi saat dia menjelaskan situasinya dengan ekspresi serius. Grand Kai yang hebat, apakah Bojack adalah orang yang sama yang menciptakan kekacauan di galaksi 200.000 tahun yang lalu? Picon mengangkat kepalanya dan bertanya. Ya, itu dia bersama beberapa temannya. Mereka sekarang berada di medan bintang di area timur. Grand Kai mengalihkan pandangannya ke semua orang dan menjawab dengan pasti. Mendengar perkataannya, hati Picon dan yang lainnya tenggelam. Meskipun mereka secara pribadi telah merasakan kekuatan Bojack dan rekan-rekannya, dapat dikatakan bahwa reputasi Bojack, bahkan setelah 200.000 tahun, masih sangat gemilang. Mereka telah dengan serius menyisir para ahli kuat yang muncul dalam sejarah selama mereka berada di surga, dan di antara mereka tentu saja termasuk Bojack dan teman-temannya. Mendengar lawannya kali ini adalah Bojack, Picon dan yang lainnya bisa merasakan tekanan di hati mereka. Sejujurnya, meskipun mereka telah berlatih di surga selama bertahun-tahun, mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi Bojack dan rekan-rekannya yang mengguncang galaksi 200.000 tahun yang lalu dan menjungkir balikannya. Setelah seseorang di dunia kehidupan meninggal, jiwa mereka bisa masuk ke dunia bawah, dan begitu jiwa di dunia bawah mati, jiwa mereka tidak dapat diselamatkan sama sekali. Namun, kini, dunia kehidupan telah mengalami bencana besar, sehingga mereka tidak bisa duduk diam dan mengabaikannya. Perang ini sangat berbahaya, jadi harus berhati-hati. Saya telah menghubungi Kai Timur di dunia fana dan memintanya untuk mengatur paranormal untuk membuka jalan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Ingat, kamu hanya punya 1 hari. Ya, Kai Agung yang agung. Kami pasti akan menyelesaikan misinya, kata Picon dan para ahli dunia bawah lainnya bersamaan dengan ekspresi tidak takut mati. Mereka adalah beberapa dari sedikit ahli di surga, dan mereka memberikan kontribusi besar selama hidup mereka untuk mempertahankan tubuh fisik mereka setelah kematian. Mereka memiliki rasa keadilan yang murni di hati mereka. Tapi ada satu hal yang jelas, mereka bukan ras abnormal seperti Frost Demons sebelum kematian mereka, jadi kekuatan mereka secara bertahap meningkat selama bertahun-tahun.
Pergi. Grand Kai dengan cemas melambaikan tangannya, membiarkan tongkat surga memimpin mereka keluar. Ketujuh orang itu, termasuk Pikon, bangkit dan pergi. Para staf berjalan bersama mereka di sepanjang jalan berwarna cian, yang sangat panjang dan tidak terlihat ujungnya. Ada mata air yang mengeluarkan gelembung di kedua sisinya. Mata air ini berisi cairan emas yang berputar-putar, dan saat gelembung-gelembung dalam cairan emas itu meletus, terdengar suara tangisan seorang anak kecil. Di ujung jalan berwarna cian, Kai Timur telah menunggu, dia sudah lama menunggu di sana. Pikon, cepatlah sedikit. Paranormal di dunia orang hidup akan membuka jalan antara dunia hidup dan dunia kematian, jadi saya akan mengirim Anda ke wilayah timur sekarang. Pikon dengan sopan berkata, kami telah merepotkanmu, Kai Timur. Sebelum kematiannya, dia adalah salah satu dari sedikit ahli di wilayah administratif Kai Barat dan telah bertemu Kai Timur beberapa kali saat berlatih di planet Grand Kai. Kai Timur mengangguk dan buru-buru menghubungi paranormal area timur. Segera, dia melihat beberapa gelembung warna-warni muncul, dan para pejuang surga dipindahkan ke medan bintang area timur. Eteli, Barnes, sekarang aku akan memberimu posisi Bojack dan rekan-rekannya. Saya akan membiarkan beberapa profesional menggunakan transmisi instan untuk membawa Anda ke sini. Kai Timur tahu bahwa Pikon dan yang lainnya hanya bisa tinggal di dunia kehidupan selama 1 hari, jadi mereka harus mempersingkatnya, oleh karena itu, dia telah mengatur agar orang-orang yang dapat menggunakan transmisi instan untuk membawa mereka langsung ke sana guna mempersingkat waktu perjalanan. Kali ini, Kai Timur menoleh ke Pikon dan sekali lagi menjelaskan situasi Big GT Star. Pikon, aku ingin kamu pergi langsung ke markas Big GT Star dan menghancurkan mereka bersama dengan meta kuler mereka. Karena situasinya sangat mendesak dan Big GT Star memiliki meta Saibamen dalam jumlah besar, Kai Timur secara langsung mengatur prajurit paling kuat di antara kelompok itu, Pikon, untuk pergi. Pikon dengan tenang mengangguk. Dia sudah memahami situasi umum. Tentu saja, dia tidak punya niat untuk mengelak dari tanggung jawab. Dia hanya bisa menghela nafas sambil berkata, saya tidak menyangka selain Bojack, galaksi juga memiliki orang-orang gila ini. Yakinlah, Great Sky dan serahkan Big GT Star padaku. Kai Timur akhirnya menghela nafas lega, dan segera mulai mencari lokasi Bojack dan rekan-rekannya, mempersiapkan pelayan untuk mengirim Pikon dan yang lainnya. Hei, ternyata Bojack dan teman-temannya berada di dekat Big GT Star, jadi itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah, Kai Timur sedikit terkejut saat berkata. Di sisi lain, tempat di mana Big GT Star berada. Luar angkasa yang jauh dan dalam ditutupi oleh nebula, dan seluruh bintang sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Cahaya indah bersinar di luar angkasa, dan 2 sosok berkilauan muncul di luar nebula. Jadi, disinilah Big GT Star bersembunyi. Ya Tuhan, ada aura yang tak terhitung jumlahnya dari metakuler mereka di dalam nebula. Mei Ling, dengan rambut pirangnya yang berkibar, menunjuk ke nebula buram di depan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di tepi nebula, samar-samar terlihat sebuah pesawat luar angkasa yang terang benderang sedang sibuk mengangkut sesuatu. Biar saya hitung, ada lebih dari 10.000 metakuler. Teknologi Big GT Star benar-benar berkembang. Sebelumnya, setelah meta Saibamen menyerang planet Hongshan, Siaya memasukkan Big GT Star ke dalam daftar, harus diberantas. Jadi, dia menyelesaikan pekerjaan di tangannya, dan bersama Mei Ling, dia mengikuti aura meta Saibamen dan pergi ke luar angkasa. Siaya secara alami juga bisa merasakan jumlah meta Saibamen dan sebagai hasilnya, dia tidak bisa menahan nafas dingin. Meskipun kekuatan meta Saibamen tidak layak disebutkan di matanya, banyak semut juga bisa menggigit gajah sampai mati, jadi jika dia membiarkan Big GT Star memproduksinya dalam skala besar, akan ada kemungkinan besar terjadinya banjir, dengan belalang. Untungnya, kita tiba tepat waktu. Jika kita membiarkan mereka berkembang lebih lama, masalah ini akan menjadi lebih besar. Asteris, eksistensi seperti Big GT Star harus dihancurkan, dan bahkan metakuler ini harus dibasmi. Siaya dan Mei Ling saling pandang, dan mereka mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. Kemudian, sinar dingin muncul di pupil mereka, dan keduanya mengangguk satu sama lain dan bergegas ke depan, melancarkan serangan kuat dari kedua arah. Dalam sekejap, saat gelombang energi yang indah terkonsentrasi bersama, langit berbintang yang dalam, luas, dan gelap dipenuhi dengan energi yang luar biasa. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema, sinar cahaya yang terang dan indah serta suara gemuruh segera diikuti oleh riak. Angin astral yang dahsyat mendatangkan malapetaka pada debu bintang di sepanjang jalan. Nebula yang polos namun mempesona segera dihantam, dan seolah-olah itu adalah lapisan es, sebuah lubang besar muncul. Substansi tersebut terlambat untuk mengisinya dan akhirnya membentuk kekosongan sebagai akibatnya, gelombang kejut terbakar yang tak berujung dan kuat langsung masuk ke dalam nebula, menuju Big GT Star. Nebula buram itu langsung mendidih seperti air mendidih. Hula, hula, puing-puing di langit berbintang mengembang, meleleh, lalu menguap. Weng, 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 di dalam nebula, Big GT Star mengeluarkan serangkaian alarm darurat tanpa henti. Ketika terdeteksi bahwa sejumlah besar energi yang melebihi batas atas telah menembus cangkang pelindung luar nebula, anggota tingkat tinggi di dalam Big GT Star langsung menjadi panik. Mon, apa yang terjadi? Tuan Manuel, ada beberapa energi kuat tak dikenal yang mengalir ke arah kita, dan jaring pelindung luar sedang rusak. Tidak bagus, cangkang pelindungnya tidak bisa menghentikannya. Pupil setengah mekanis Mon berkedip sebelum tiba-tiba menyusut, wajahnya berubah panik.
Manuel berkata dengan marah dan panik, dapatkah kulit terluar planet ini menahan serangan tersebut? Mon buru-buru membawa sekelompok ilmuwan bersamanya untuk menghitung dan mendapatkan kesimpulan yang tidak terlalu buruk dan berkata, bintang GT besar kita terbuat dari paduan khusus yang sangat tahan terhadap serangan, tetapi energi yang mengalir terlalu kuat. Petik 2. Saya hanya ingin tahu apakah ini bisa menghentikan mereka atau tidak. Mon menelan ludah dan berkata, pertahanan Big GT Star pada dasarnya telah ditembus, tapi tidak akan runtuh. Jika kita bersembunyi di area inti planet ini, ada peluang besar untuk bertahan hidup. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.